diadakan atau tidak. Jadi sekarang kita sudah ada berapa penanya? Alfian, berapa? 8 ya. Let's go. Uis. Oh, mic-nya kan ada suara? Udah. Udah aman ya mic-nya ya. Cek. Nah, jadi kita bakal ada 8 penanya bro ini kayaknya bro. Hari ini bakal seru ya. Kita bakal bahas banyak juga soal market. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin sekarang kita bahas kondisi market dulu kali ya. Oke. Jadi teman-teman banyak yang kemarin sebenarnya di DM kita berdua kan, apa sih yang terjadi di konflik Iran Israel ini? Jawabannya kita bukan expert di bidang geopolitik ya, tapi kita analis makro, kita melihat yang pertama ada spike besar di oil ya bro ya. Ya. Tapi paling signifikan kita lihat di gold. Jadi mungkin Bro Kakak bisa bantu share screen untuk melihat analisa gold sedikit kali ya bro ya. Yes. Gimana pendapat lo soal gold sekarang? Karena gold ini kan menjadi safe haven di mana banyak investor yang akhirnya lari ke sini. Kalau kita lihat dari 13F filing terakhirnya Ray Dalio, gold tuh posisi 1,24% di total fundnya, itu lumayan besar bro. Fundnya kan 120 billion, gold tuh 1,24%-an. Jadi kalau kita lihat dari price action gold sekarang, gold itu sudah rally bro, lebih dari 100% semenjak awal tahun 2023. Ya. Dan dari rally-nya kita melihat market structure yang cukup kuat. Artinya dia selalu rally, consolidation, kemudian rally lagi. Nah sekarang ini juga sedang dalam fase consolidation menuju potensi rally lagi. Memang kemarin ya gold mendapat yang namanya rejection, kita ngomong dari area 3.500 karena ini mungkin menjadi area psikologis yang cukup kuat untuk gold sekarang. Dan apakah retracement ini ada potensi untuk mengalami kenaikan ya? Sekarang pun juga sebenarnya masih ada di area yang oke, karena kalau kita ngomongin gold ini masih menjadi safe haven ketika keadaan sedang memanas. Kita ngomong keadaan geopolitik. Ya. Stigma masyarakat di seluruh dunia masih menganggap bahwa emas itu akan cenderung bisa diandalkan. Saya ngomong kata yang paling pas itu bisa diandalkan ketika ada keadaan yang tidak bisa diandalkan seperti perang sekarang. Dan price action gold ya sekarang dia cooling down. Memang kalau kita lihat di daily chart sempat naik juga ya 5% dari beberapa minggu terakhir, dan sekarang masih dalam pattern ya potensi konsolidasi nih sebelum next leg up. Dan tadi juga dibahas ya dengan harga oil, karena memang mungkin teman-teman jarang ya yang punya akses terhadap crude oil, dan ya ini cukup mengalami spike yang luar biasa bro ya. Spike yang luar biasa. Dan kemarin ini bro, ini baru 1 jam lalu Presiden Donald Trump itu katanya akan decide dalam 2 minggu apakah dia akan membantu Israel untuk nge-strike Iran. Karena kemarin Iran itu mengeluarkan ancaman ke berbagai macam negara ya, seperti Prancis, US juga. Kalau misalnya mereka membantu Israel akan diretaliasi dengan misil. Tapi gue rasa kurang bijak ya kalau Iran itu nge-strike Amerika ya, karena secara militer jauh sekali. Amerika kan tunggu 2 minggu. Ini barusan banget keluar nih, according to White House spokeswoman Caroline Leavitt, Trump akan decide antara nge-strike atau enggak. Jadi Israel hari ini lagi nge-hit beberapa site nuklir juga bro di Iran. Dan banyak yang bilang bahwa Israel akan go on foot ya. Jadi agen-agen Mossadnya akan jalan untuk mengasasinate beberapa petinggi di Tehran juga katanya di sini. Ini based on informasi dari Bloomberg ya teman-teman ya. Tapi European government tuh lagi minta untuk diplomasi semua, dan kita selalu berharap untuk kedamaian ya. Dan kemarin ada 1 misil dari Iran juga yang hit salah satu rumah sakit di Israel juga. Dan kayaknya kondisi masih panas. Gue penasaran bagaimana lu melihat US stock sekarang bro. Kalau kita lihat dari mungkin S&P dulu kali ya, SPX. Kita lihat S&P outlooknya tuh belum berubah semenjak beberapa minggu yang lalu. Kita slow grinding to the top, dalam artian 1, kita di area 6.000 sekarang. Area psikologis yang mungkin bisa menjadi resistance. 2, ini pun juga supply area di weekly chart. Kita ngomong paling gampang resistance ya. Dengan adanya potensi yang memanas, keadaan geopolitik yang memanas, kalau 2 minggu ke depan US ini mau strike, pasti saham koreksi.
Pasti koreksi. Hampir dipastikan 80% koreksi. Kenapa? Satu ya, ini area psikologis, kita memang dapat V-shape terakhir di April 2025. Ya. Ketika itu US nunda tarif 90 hari. Makanya saham rally. Tapi sekarang ketika tarif ini juga masih mengambang plus ditambah ketidakpastian juga dari keadaan makro, ditambah lagi Fed kemarin juga tidak memotong suku bunga. Jadi di stall dulu suku bunganya. Besar kemungkinan ya, kalau kita lihat dari SPX, bahkan juga berbagai indeks yang ada, kita ngomong ada di resistance sekarang. Oke. Ini ada satu berita yang menarik juga bro, di mana SoftBank itu akan nge-pitch 1 triliun US dollar AI hub ke Taiwan Semiconductor bro. Coba kita lihat TSMC dari segi chartnya. Ini dia akan running di Arizona nanti ya. Jadi buat manufacture robot sama juga artificial intelligence. Apakah ada pergerakan yang signifikan menurut lo dari price action-nya sendiri? TSMC. Nah. Oh, udah naik ya dia ya? Yes, ini pun juga kita ngomong ya kalau Taiwan Semiconductor juga sama ya. Patternnya dengan S&P 500 dia mendekati area resistance di weekly chart. Mengapa kok bisa sama? Karena kalau teman-teman tahu beberapa saham yang kita ngomong ya, blue chip dan juga memiliki kapitalisasi yang pasar gede, itu memiliki berat atau bobot yang tinggi terhadap indeks-indeks tertentu. Makanya kalau dilihat misalkan S&P potensi resistance atau potensi double top, itu biasanya ya beberapa saham-saham besar itu pun juga memiliki pola juga atau pattern yang sama. Kalau kita lihat Nvidia ya dan lain sebagainya. Ini pun kita ngomong ya, Taiwan Semiconductor juga masih dalam area resistance ya, menguji area 220 dengan ya kita ngomong ya potensi adanya ya keadaan yang memanas dan masih belum bullish kita ngomong. Belum bullish dalam artian US stock market saat ini ada di tahap yang kita mau mengambang ya dengan keadaan yang memanas. Fed juga belum rate cut dan semua sama ya, outlook sahamnya tuh semua sama. Mereka mendekati slow grinding to the top. Dan di sini teman-teman kita lihat bahwa di saat kondisi seperti ini ada bagusnya untuk kita memiliki beberapa aset kelas yang uncorrelated ya bro ya. Setuju. Seperti gold, seperti mungkin stocks di emerging market, karena kalau kalian heavy di US juga tidak ada apa namanya factor tilt ke emerging marketnya. US ini dalam pasti turun, gue setuju dengan bro Kakak. S&P itu pasti akan mengalami koreksi kalau sampai 2 minggu lagi dia jadi hit pasti Iran. Ya almost a certainty. Itulah kenapa ya kita nyaranin ya bukan saran ya. Kita kasih outlook ke teman-teman untuk lebih hati-hati dengan aset berisiko karena apapun itu hasilnya ya akan terdampak lebih kuat. Dibandingkan dengan ya kita ngomong ya aset-aset safe haven seperti gold. Nah, ini kita mungkin akan masuk ya ke penelpon yang pertama. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama kalian. Ya kemarin formnya udah dibagi, yang isi itu bisa langsung. Dan kita mungkin masuk ya langsung ya ke pertanyaan yang pertama ya, langsung. Udah masuk tuh. Halo? Oke, selamat siang. Siang. Selamat siang, Cek and Prof Kakak. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya. It's such an honor bisa dapat kesempatan ngobrol gini. Salam kenal, nama gue Alexander. Gue dari Bali, but tinggal di Western Australia, Perth. Nice. Usia 34, gue dan bini gawe di mining. Oke. Singkat cerita, di akhir tahun 2024 kemarin, gue mutusin untuk terjun ke crypto and saham sampai sekarang. Jadi ya pretty much masih newbie lah ya. And BTW gue juga member Aceh juga. Siap. So pendapatan keluarga bini dan gue itu monthly di 13.352. So ini Australian dollar. Australian dollar. Jadi sekitar 133 sampai 135 juta per bulan.
Saving ratio gue itu very close to 50%. Jadi per bulan bisa nabung ya sekitar 6 ribuan. Ya, 60-an juta, 70 juta lah berarti. Nice. Betul. Portofolio gue di kripto so far ada di 42.573. Ini USD atau? Sorry, Australian dollar. Oke. 42.573. Saham Indo gue ada di 384 juta so far. Sorry, saham apa? Indo. Indo Saham berapa? Indo. Iya, itu. 384. 384 juta. Rupiah. Sorry. Gue akan dapat bonus dari company gue juga sebelumnya karena mereka underpay. Ya. 200 juta. Mereka bakal bayar 200 juta. Ya. Posisi di bank gue so far ada 42.324. Ya, jadi gue deposito di sana supaya 42.000. Sorry. Oke. Banknya di bank apa? 42.324 Australian dollar. Oke. Jadi gue depositin di sana sengaja supaya cicilan KPR-nya supaya slightly better juga gitu ya. Oke. Ya, jadi gue gak ada hutang sama sekali kecuali KPR, which is 386.827. Ya. Itu hutang KPR-nya. Oke. Pertanyaannya, jadi apa alokasi ini udah benar atau bisa di-adjust lagi ya? Jadi lebih efisien and maksimal gitu growth. Oke. Berarti And secondly, apa ada cara lain or any suggestions dari Cek, dari Prof, ada tips supaya gue bisa reach financial freedom? Karena ultimate goal gue ya financial freedom sih. Gitu. Oke. Jadi untuk ultimate goalnya adalah financial freedom. Kalau financial freedom itu gue biasa bikin, gue nggak suka dengan 4% rule karena menurut gue inflasi itu lebih tinggi dari itu. Jadi untuk financial freedom kita itu punya konsep pendapatan tahunan tuh harus berkali-kali lipat, harus besar sekali. Nah ini kan pendapatannya besar ya sebenarnya. Pendapatannya sekitar berarti bisa nabung 130 juta. Dengan kemampuan nabung berarti bisa 60 sampai 70 juta setiap bulannya. Nah, portofolio kriptonya apa ini kalau boleh tahu? Bitcoin 98,32%, Ethereum 1,61%, Parachain 0,07%. Oke. Nice. Risk profile-nya apa? Agresif kah, moderat kah, konservatif kah? Gua karena sadar gua belum kaya, jadi gua suka yang agresif. Jadi saham Indo agresif, Bitcoin ya bisa dibilang agresif juga ya. Oke. Saham Indonya apa? 386 juta rupiahnya itu? Saham Indonya gua di ini maksudnya apa sih? Emitennya gitu. Ya, emitennya aja sebut. Emitennya gua cuma ada 4 ya. Pani, Ya. Mine, sama BRI. Oke. Itu semua yang dibeli. Sebenarnya gini, gue nggak pernah masalahin dengan konsentrasi portofolio di saham ya. Tapi asal lu benar-benar tahu apa yang lu beli. Karena gini, mining itu ngambil waktunya banyak nggak dalam apa pekerjaannya? Biasa full time, benar-benar full time, ada waktu nggak untuk analisa-analisa seperti ini? Jadi gue tuh sistem kerjanya 1 minggu kerja full and 1 minggu libur. Jadi terus aja gitu, 1 minggu kerja, 1 minggu libur, 1 minggu kerja, 1 minggu libur gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang jadi professional investor, kayaknya sih jauh banget ya dari professional investor. Maunya tapi nggak bisa gitu. Oke, jadi step pertama dalam investasi yang menurut kita itu kita ajarkan adalah yang pertama itu kamu harus bisa decide apakah kamu adalah seorang investor yang alpha atau beta. Mau nyari alpha atau mau nyari beta nih? Pengennya sih alpha, tapi kan karena gue nggak punya skills buat nyari alpha itu, jadi gue somehow gue nyari alphanya itu dengan cara mencontek gitu loh. Oke. Kalau menurut mencontek dalam artian contek si orang-orang yang udah bisa dapetin alpha, dan ya gue riset sedikit kalau misalnya itu benar dan gue ada conviction, gue berani masuk kayak gitu aja. Oke. Konsep dari alpha ketika kamu mencontek, biasa alpha itu udah hilang karena kalau semua orang udah tahu alphanya itu bukan jadi alpha lagi. Nah, alpha itu adalah aktivitas yang lebih sulit dibanding olimpiade bahkan renang olimpik. Itu Ray Dalio yang bilang. Itu adalah aktivitas tersulit ya bro ya. Kita aja sulit sekali ya dapetin alpha ya di sini. Setuju. Jadi jawabannya adalah kalau bukan full time investor, saya akan sarankan ke beta. Nah kalau kita lihat secara portofolio Indonesia, ini weightingnya BRI berapa ini? BRI gue cuma kecil sih, cuma 20 juta itu kalau BRI. Oke. Kecil BRI.
kita akan mulai mungkin dari yang saham Indonesia dulu ya. Ini saham Indonesianya ini kenapa di Indonesia kan walaupun lu di Australia kan. Apakah lu punya broker yang bisa akses saham US? Kayak Interactive Broker mungkin? Mestinya bisa sih, mestinya bisa. Oke. Ini kenapa Indo ini karena home bias atau karena kita ngelihatnya berita Indonesia gampang dan ya mungkin karena gue juga orang Indo gitu ya. Jadi ya udahlah. Jadi di saham sendiri kalau lu berinvestasi di Indo itu ada yang namanya home bias. Ya. Itu sesuatu bias yang lu akan berinvestasi cenderung kalau lu di negara itu. Contoh, lu orang Thailand, lu akan lebih bias untuk berinvestasi di Thailand. Tapi kalau kita lihat secara global all cap, Indonesia tuh 0,1% dari global punya liquidity. Ya, jadi jawabannya kalau lu orang di Australia, gua akan sarankan lebih portofolio yang di luar negeri sebenarnya dibanding di Indonesia. Boleh di Indonesia, tapi porsinya tidak sebesar ini, gitu. Dan ini sangat mencari alfa. Kalau misalnya lu cari dari IHSG ini lu sangat nyari alfa nih. Gue kasih contoh ya. Indonesia memang kalau lu invest di indeksnya itu nggak selalu bagus. Misalnya lu main pure beta play, let's say lu beli reksadana indeks di Pevindo iGrade atau di Srikahati, itu akan lu ketemu betanya 1 tuh. Tapi kalau misalnya lu bikin lebih simple, contoh lu nggak mau beli reksadana indeks, lu mau bikin sendiri deh. Misalnya BCA 70%, BRI itu 30%. Kalau lu memang percaya sama negara Indonesia, gua akan saranin seperti itu aja. Misalnya BCA 70, BRI 30. Itu gua nggak usah ngitung kira-kira betanya 0,6 sampai 0,8. Udah dekat lah itu ke 1. Jadi lu nggak nyari alpha yang porto lu bisa swing tinggi karena lu kan nggak professional investor. Ya. Jadi dari situ menurut gua kalau memang lu percaya banget nih sama atau nggak tesis lu tadi bukan karena sering lihat berita di Indonesia, itu kan home bias tuh. Kecuali tesis lu adalah lu lihat emerging market ini masih underpriced. Itu boleh lu main Indo. Tapi kalau nggak, mendingan internasional. Nah, dari internasional sendiri itu bisa dibagi jadi 2 sebenarnya strategi investasinya. Kalau Warren Buffett selalu bilang 90% tuh di S&P 500. Nah, tapi ada cara nih sebenarnya untuk ngalahin S&P 500 karena kayaknya lu udah lebih advance dalam investing. Jadi kita akan bahas kali bro ya. Ya. Nah, jadi ini stylenya kalau pernah dengar namanya Dimensional Fund Advisor atau DFA. Jadi DFA itu pakai yang namanya teorinya Eugene Fama, Factor Tilt Portfolio. Jadi 5 factor investing. Ini gue belum pernah bahas yang pertama kali nih karena kayaknya lumayan advance yang tanya. Jadi kita akan bahas lu bisa actually beat S&P 500 pakai beta play. Dengan lu factor tilt ke value dan juga emerging marketnya ada. Oke, ini kalau saran gue ya, ini kalau gue jadi lu, semua yang Indo itu gue likuidasi full. Dan bahkan yang kripto itu sekarang gue likuidasi full. Karena kan bukan professional investor. Gue akan bikin pure beta play ya. Kira-kira seperti ini portfolionya. 42% tuh di US stock market. Sambil bro kakak bantu charting ini juga. Di VTI namanya. Jadi itu salah satu ETF dengan weighting paling besar di dunia. Itu 42% US stock market. Jadi lu beli semuanya saham di US. Lu nggak usah pilih jarum ditumpuk ke jerami, lu beli jeraminya. VTI. 24% tuh di international ETF. VEA. Jadi ini VTI ini yang pertama ya. Yes. Kalau lu punya akses buat di broker luar negeri. Jadi ini yang personally kita lakukan juga gitu. Jadi kita orangnya walk the talk, ini yang kita lakukan dan kita ajarin kalian juga. Ini untuk yang stock portfolio ya. Jadi 100% ini bukan total portofolio lu, tapi ini stock portfolio ya. 42% tuh VTI, 24% di VEA, International ETF. Coba dibuka bro, biar dia bisa tahu juga. Nah ini. VEA ini 24%, 12% emerging market VWO. Jadi ini namanya factor tilting. Jadi lu bisa nanti kalau lu weightingnya pas, lu bisa ukur comparative return-nya ini ngalahin S&P. 14 itu kita tilt ke US small cap value, AVUV. Ini pasti banyak nih yang nonton nggak ngerti. Saya nggak apa ya bro ya. Ya. Kita cater ke semua orang kok sini. Yang bukan X yang ada AVUV doang. Yang Avantis punya. Sama 8% kita tilt ke International Small Cap Value, AVDV. Nah ini kalau ini udah lu levelnya bikin kayak hedge fund sih sebenarnya. Cuman ini lu taruh begini aja, lu tinggalin, ini pasti kalian S&P 500 pasti. Karena gue udah backtest ini berkali-kali. Jadi namanya 5 factor portfolio. Lu bisa cari banyak paper tentang ini, tentang cara desain portofolionya, gitu. Jadi semua stok investment yang agresif, ini kira-kira lu bisa beat S&P by 1-2% lah harusnya. Kalau lu malas bikin ini,
Langsung VOO aja, beli S&P aja udah. Kalau lu males. Cuman ini kalau lu mau pakai stylenya Dimensional Fund Advisor, lu pakai yang ini. Sambil nyatet ya itu. Paham nggak? Tes. Ya, halo? Masih ngikutin? Sinyalnya hilang ya. Oh, hilang sinyalnya ya? Tadi? Sampai mana tadi? Iya, udah ada lagi. Sampai mana tadi? Yang sampai cek jelasin itu ya, apa namanya yang ETF itu. Oh iya, berarti udah nangkap ya, nanti tinggal nonton replaynya aja ya, ETF ya. Kira-kira portfolio seperti Nonton itu. replay lagi pasti. Iya. Jadi kira-kira gue akan saranin portfolio nih Bro Kakak bantuin bikin pie chart dia bikin dulu. Mungkin bisa disebutin ulang bro. Untuk VTI. VTI 42%, Ya. International ETF VEA 24%, Ya. 12% emerging market VWO, 14% US small cap value AFUF, Yes. 8% international small cap value AVDV. Nah ini dia. Jadi ini portofolio pure beta tinggal tidur. Ya. Nggak perlu apa? Ini portofolio tidur beneran nih. Jadi ini pure Sama beta. sekali nggak ada Bitcoin di sana, cek. Apa? Ini saham. Di luar ini. Kagak ada. Ya. Ini saham. Jadi kan Oh, sorry, kan lu saham, punya sorry, portofolio ya, saham sorry. tadi. Yes. Ya. Lu kalau portofolio saham daripada lu stock pick di Indonesia nanti kebakar, bikin seperti ini. Pakai international broker. Siap. Oke, kalau untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya lu emang punya conviction dan tesis, balik lagi, lu apakah profesional crypto investor full atau enggak gitu. Lu bisa bikin barbell strategi kan. Karena Bitcoin kan sangat agresif ya. Lu bisa mungkin taruh 10-20% di portofolio. Jadi ini jadi 100%, dari 80%, Bitcoin tuh 20 tuh masih bisa. Asal Oke, time frame lu 10 alokasinya tahun. gitu Iya. Tapi percayalah, lu bikin portfolio ini 80 terus Bitcoin 20 itu akan outperform portfolio lu jauh banget nanti. Setuju. Siap. Jadi setiap gaji 60 juta langsung bagi Brad gitu. Bagi lagi Brad. 80-20 langsung. Yes. Pastinya juga dengan ini ya metode DCA ya. Betul. Kita ngomong jadi DCA, oke. rebalancing kita nggak ada masalah dengan tadi portofolio kripto yang disebutkan. Yap. Sorry mau tanya itu untuk istrinya bekerja atau enggak? Iya, itu istri juga bekerja ya. Oke. Jadi berdua itu gaji full. Jadi kayaknya udah nggak bisa ya bro cari alfa yang berlebihan karena kan biasanya kalau konsep orang di Jepang biasanya istrinya yang kayak aktif di Ya. market ya ketika suaminya kerja. Tapi kalau ini sama-sama kerja, solusinya menurut kita ya indexing dengan Ini metode ini plus kalau punya conviction terhadap Bitcoin kita ngomong maksimal 30% dari punya Ya. harta. Tapi sekarang Maksimal pun kita 30%. ngomong dengan gamblang juga di Ya. sini bahwa Bitcoin itu sangat volatil. betul. Plus juga Bitcoin itu memiliki yang namanya siklus. Kalau nggak tahan dengan drawdown 50%, mending di trimming. Itu posisi sebenarnya CZ Bitcoinnya. yang bilang sih. Jadi CZ Yes. waktu itu pernah bilang, lu kalau taruh duit di Bitcoin nih, contoh sekarang, berapa tadi di kriptonya bro? Kriptonya Dia taruh ada Di sekitar kripto gua taruh 42.573. Nah itu kalau hilang 70% ngefek nggak ke kehidupan lu? Kagak. Sama sekali. Sama sekali. Kalau misalnya emang dia personal, Yes. tapi gini, kadang orang tuh punya plan sampai ditonjok di muka. Nah gitu. Itu pengalaman gua biasanya sama gini, nggak Gua kerasa pernah hilang. gua baru masuk itu pernah minus sampai 4.000 itu. Pernah waktu Oke. awal-awal itu masuk Karena- 170.000 langsung berat. Karena gini Bro Alexander itu nggak pernah kerasa kehilangan sebelum hilang loh. Iya benar. Baru Oh, hilang siap, dulu siap. baru kehilangan, ya kan? Iya. Kalau sekarang nggak Iya, iya, apa-apa, iya, iya. tapi ketika udah hilang mungkin juga Saran gue tetap di rebalance sih. Lu bikin 80-20, tapi let's say lu mau agresif lah, 70-30. Karena lu bukan profesional di sini. Kita tuh waktu itu pernah waiting sampai 90% ya di Mungkin- Bitcoinnya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita ngikutin setiap hari. ya profesional miner mungkin. Bener. Hopefully jadi one day mining ini ya, mining Bitcoin. Jadi 70-30% sih. Itu kalau itu agresif lah. Itu kita ngomong agresif. Dengan quote on quote Oke, ini semuanya di banknya aman ya. Ini nggak pernah dipindahin. Tapi kalau Indo, let's say lu memang punya kecintaan sama negaranya ya lu main pure beta aja. Antara lu beli indeks tadi Pevindo Serikahati atau lu beli BCA BRI begitu. Oke, siap. Dapat gambaran ya kira-kira ya. Jadi yang pertama satu ini di rebalance dulu. Di rebalance dulu.
cari broker yang bisa fasilitasin di Australia banyak ya bro ya. Yes. Yang bisa fasilitasin di bank-bank sana banyak yang bisa fasilitasin ke US. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bikin ini adalah tabungan per bulan. Jadi setelah di rebalance portofolionya itu baru baru tambahinnya per bulan kayak bro kakak bilang. Itu yang gue paling setuju, DCA. Ya mungkin bisa ini ya, dialokasikan dari kan habis ini dapat bonus 200 juta ini kayaknya Bro Alex. Oh iya benar nih. Iya, betul. 200 juta itu langsung dibagi itu tadi 70-30 lah. Saya lu suka banget dan emang bisa tahan perut lu bisa tahan tuh keturunan segitu ya 30% boleh ya udah. Benar. Tapi ini special case karena kita kenal banyak teman-teman yang even duitnya tuh ratusan miliar ya sampai udah dekat-dekat triliun, ketika turun 20% tuh pusing mereka. Sakit juga ya. Pusing mereka gitu. Kena mental. Karena mental bener. Jadi mungkin lu special case tapi balik lagi nggak ada yang orang tuh semua punya plan ya sampai ditonjok di muka. Damn. Kita udah sering soalnya kena tonjok di muka. Siap. Oke, semoga membantu ya Bro Alexander ya. Oke, thank you Jack, thank you Prof. Siap, keren. Salam buat keluarga di sana. Salam. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa belajar ya tadi ya. Ini Bro Alexander ini memiliki kemampuan earnings power yang lumayan, Bro. Bener. Portofolio yang sebenarnya barbel juga ya. Ya kita ngomong ini pun sebenarnya agresif beta kan. Oh iya. Karena benar. satu aksesnya juga nggak semua orang punya. Betul. Interaktif broker untuk beli VTI dan juga indeks Vanguard base ya kita ngomongin. Iya, Vanguard base banget. Terus dua, Iklanin Jack benar. Google. Terus yang kedua untuk mengalokasikan ya dengan ya kita ngomong ya 5 indeks yang berbeda, it will take time juga. Benar. Dan juga perlu mereka mempelajarin. Cuman ya balik lagi kalau kita mau beat ya the market, beat the index ya 2-3% itu nggak masalah karena orang lupa compounding bro. Ya. Dengan penghasilan ratusan juta per bulan tuh udah banyak loh. Luar biasa. Luar biasa banyak. Apalagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, biasanya karena di Indonesia tuh apa-apa serba murah, pasti mereka juga akan lebih adjusting lagi pengeluarannya di luar negeri sehingga mereka cenderungnya biasanya itu nggak boros juga di luar negeri. Jadi mungkin untuk Bro Alexander dan juga kita ngomong semuanya ya, nggak ada salahnya punya exposure Bitcoin, tapi kita juga selalu ingetin Bitcoin is a very risky and volatile asset. Betul. Dan kita ngomong maksimal 30% dari harta hidup itu udah maksimal. Liquid capital, bukan harta hidup. Setuju sekali. Dan yang Bro Aka bilang selalu ini ya, teman-teman sadar untuk DCA. Yes. Gitu. Karena sebenarnya bukan saran dari kita, saran dari Warren Buffett bro. Kalau orang nggak terlalu mengerti investasi, jangan concentrated, diversify yang full banyak banget, gitu kan. Lu beli kayak S&P 500. Ini buat yang tadi Alexander ya. Ini duitnya udah kayak mau dekat-dekat miliar ya. Makanya kita kasih yang tadi factor ETF model. Tapi buat kalian yang belum nyampe miliar, bingung bang. 10 juta nih dibaginya gimana? Ya udah lu beli kayak VTI atau beli FOO aja langsung gitu. VOO. Beli S&P 500. Gampang ya. Kalau S&P 500 juga banyak ya bro ya, bisa dibeli di lokal punya juga banyak kali ya. Yes. Dan kita selalu big advocate untuk nabung setiap bulan, even dari dulu ya, dari awal ketika kita melihat opportunity di Bitcoin juga kita melakukan penabungan ya bro ya. Bener. Berdua. Dan karena emang udah dilakukan dari 2022. Betul, udah jadi, lama. Jadi teman-teman harus paham kita ini memiliki yang namanya cycle advantage. Betul. Ini mungkin saya tunjukin ya. Apa itu DCA? Ya. Jadi kan DCA itu kan metode di mana kita melakukan pembelian. Kita pun juga di Bitcoin itu juga melakukan DCA. Cuman kita dapat cycle advantage dari tahun 2022. Ya. Kita nggak pernah anjurin ya teman-teman untuk mau balls deep ya. Langsung kayak mau lamsam di harga sekarang dengan potensi makro yang memburuk dan juga kita mendekati potensi akhir ya siklus di market crypto. Jadi teman-teman yang udah up ya dari 2022, 2023 gak ada salahnya untuk rebalancing dan juga melihat potensi arah market ini mau kemana dan ya better safe than sorry sebenarnya. Betul. Jadi gini teman-teman ya, kalian harus semua sadar gimana caranya ngelola uang dengan baik gitu. Karena uang tuh nyarinya susah. Setuju. Kalau nyarinya susah jangan sampai hilang. Contoh kayak tadi si Alexander main saham Indo gitu, dia beli saham-saham lah. Itu gue yakin kalau gue tanya matriksnya sampai detail juga dia nggak mengerti semuanya. Jadi jawabannya adalah jangan follow orang lagi. Apalagi jangan follow orang. Karena gini, indeks ini bukan follow. Lu follow the market gitu. Pasti. Kita kan udah selalu jelasin ya bro ya. Dan ada sekali beta, lagi kita nggak salahin orang buat beli saham lokal loh ya. Nggak salah. Terserah. Boleh. Cuman tapi main beta. Kita harus tahu bahwa Warren Buffett pun juga bilang orang itu harus punya ini bro.
pengetahuan atas dirinya yang tinggi. Betul. Jadi kamu harus punya circle of competence yang kamu ketahui. Jangan sampai kamu ini nggak tahu tapi ikut orang. Tapi kalau punya conviction mau membeli suatu aset apapun ya itu terserah. Betul. Kan kita di sini memberikan guideline, kita juga memberikan edukasi serta juga placement dan juga allocation aset yang tepat itu seperti apa. Ada yang bilang nih, misalnya kan apakah bagus cash out waktu bear market? Jawabannya bukan begitu. Kita nggak pernah timing market. Kita memang punya different asset class yang berbeda. Kita dari dulu udah bilang ya, misalnya Bitcoin ke nol pun gue bukan jadi orang yang jatuh miskin. Pasti. Memang gue seneng gitu kalau naiknya tinggi. Tapi kalau misalnya ke nol, gue nggak jatuh miskin teman-teman. Karena harus paham gitu. Gue dan bro kakak ini sama sekali nggak jatuh miskin kalau Bitcoin ke nol. Kita masih mungkin ketawa-ketawa bro. Naik pesawat kita mungkin ke Cayman Island. Dan apapun yang terjadi, teman-teman, kita tuh udah bikin portofolio kita sedemikian rupa apapun yang terjadi. Rigid and solid ya. Rigid and solid, ya. Rigid and solid. Next ya kita kasih lagi ya pertanyaan ke next ya. Yes. Kita gas. Selamat siang. Siang dengan siapa? Selamat siang, Kotimoti, Prof, salam kenal. Ya, salam kenal. Saya dengan Vira, dari Papua, kerja sebagai dokter. Kemudian ini tahun ketiga saya bekerja karena sebelumnya itu ngambil residensi spesialis. Jadi mulai dengan minus karena 1 tahun terakhir pendidikan itu uang pribadi tidak cukup dan memang tidak dibantu sama orang tua, jadi usaha sendiri untuk sekolahnya. Jadi terpaksa gadai, kebetulan punya simpanan emas, jadi itu digadai semua. Jadi memang mulainya dari minus. Ini tahun ketiga saya bekerja, mulai pelan-pelan ekonomi lagi. Untuk pendapatan sekarang sih sekitar 66 juta per bulannya, dengan suami ada pendapatan sekitar 40 juta. Kemudian kadang-kadang bantu statistik SPSS bisa dapat 3-5 juta per bulan. Tidak punya utang, ada sisi tapi cuma dipakai untuk ngumpulin poin aja, jadi selalu bayar lunas. Untuk dana darurat punya 120 juta, 70%-nya ditaruh di bank digital, di deposito 8% per tahun, sisanya 50 juta di reksadana pasar uang. Nah, untuk investasinya ini kok kayaknya saya ngelihatnya aja kacau balau, kayak nggak beraturan, nggak fokus gitu. Jadi mungkin nanti bisa diminta bantu untuk dibenahi. Yang pertama di kripto itu hanya kecil sih, 70 juta, 78%-nya di Bitcoin, sisanya di Solana, BNB, sama Ethereum. Kemudian ada di saham ini juga masih kecil, 51 juta. Itu nyebar banget kok. Jadi ada di BBCA, BMRI, BBRI, BSSR, sama HIL. Kemudian yang saham US-nya ada di MSTR, Apple, S&P 500, Visa, sama Tesla. Untuk sisanya ada di obligasi, itu 46 juta. Itu ada di ST10. Kemudian ada simpanan USD 12.000. Obligasi berapa juta tadi? Simpanan USD-nya 12.000. Kebetulan ini saya ada on hold tabungan di salah satu bank. Itu bakal cair di Agustus. Itu senilai 400 juta. Makanya 400 juta ini saya juga prepare nih, lebih baik ditaruh di mana. Untuk investasi lainnya, logam mulia 82 gram, perhiasan 80 gram. Oke. Untuk kewajiban bulanan itu saya ngirim orang tua, ibu itu untuk keperluan rumah itu sekitar 6.500.000. Terus kewajiban saya setiap tahun, maksudnya janji sama diri sendiri, itu jadi kewajiban bahwa setiap tahun harus bisa pergi umroh. Alhamdulillahnya sampai sekarang udah 3 kali keturutan. Kemudian untuk pengeluaran pribadi per bulan saya hanya 1.500.000 karena untuk akomodasi semua ditanggung, listrik air tidak bayar, transportasi juga sebagian besar difasilitasi. Jadi seperti itu kok pertanyaannya. Tadi alokasi investasi saya yang saya ngelihatnya itu acak adut kok, saya aja ngelihatnya pusing, tapi saya nggak tahu di mana yang salah dan gimana cara ngebenahinnya. Kayak sama sebenarnya saya punya
KPR tidak ada, hutang tidak ada, hanya saja ini ada skema yang ditawarkan sama developer, itu rumah. Jadi waktu itu ambil rumah senilai 3M. Di sini dia tidak dengan sistem KPR. Jadi itu 3M sudah sama PPN 11% dan BPHTP. Untuk rumahnya sendiri sekitar 2,8 M. Nah, itu tidak dicicil dengan KPR karena waktu itu ditawarin KPR, tapi saya memang nggak niat untuk KPR, tapi ditawarkan lagi cash bertahap. Jadi dalam 5 tahun itu dibayar per bulannya dengan flat pembayarannya 48 juta sekian, sekitar 49 juta loh kok. Tapi rumah itu belum bisa saya tempati sampai, atau belum bisa serah terima sampai sudah memenuhi 60% harga rumah. Dan pada waktu cash bertahap itu memang harganya tidak ada kenaikan. Jadi seperti program khusus dari developer gitu kok. Nah, menurut Koko gimana nih kok? Oke, kita akan ngomong mulai investasi karena rumah tuh biasa orang punya preferensi ya bro ya, masing-masing ya. Jadi kita nggak akan bahas di sana. Karena menurut kita pendapatan kamu dan pengeluaran kamu udah top, kamu bahkan bisa umroh 3 kali. Jadi kamu mau rumah itu bagaimana tuh decision kamu. Itu menurut kamu, menurut kita ya. Jadi kita mungkin akan bedah dari investasinya. Satu, RDPU tuh udah top tier, udah oke. Lu ada di tabungan di bank digital, Vira juga ada di RDPU, udah top lah ya, udah aman. Kita akan mulai dari bedah investasi dulu. Ini yang problem paling besar gue bro, itu ada di 51 juta saham. Itu Vira ada BCA, Mandiri, BRI, Hill. Pertanyaan pertama Vira, BCA itu 3 bulan terakhir net profitnya berapa? BCA-nya malah sekarang lagi turun kok. Bukan, BCA sebagai perusahaan net profitnya berapa 3 bulan terakhir? Sebenarnya nggak ngerti. Nggak ngerti sih kok. Oke, kalau kamu nggak ngerti itu, kamu jangan pernah melakukan yang namanya stock picking, Vira. Dan itu 51 juta ada BCA, Mandiri, BRI, ada US, ada MicroStrategy, ada Apple, ada Visa, ada Tesla. Sebagai gini, kalau kamu mau belajar cara analisa perusahaan, kita bisa kasih kamu banyak banget ya ilmu untuk analisa perusahaan. Tapi ini untuk investor profesional. Contoh misalnya, kalau kamu pilih Visa itu bagus, kenapa? Karena itu ada network effect di sana, ya kan? Susah untuk direplika, biar itu entry tinggi, economic mode besar. Perusahaan-perusahaan kamu beli itu nggak jelek, Vira. Tapi kamu aja nggak tahu net profitnya BCA. Gitu. Jadi saran saya itu 51 juta untuk segitu banyak tuh kayak Bro Kakak bilang itu namanya supermarket, Vira. Mending fokus ke misalkan mau beli BCA aja tuh. Iya, gue setuju ya. Walaupun BCA itu ada resiko misalnya idiosyncratic risk, misalnya resiko perusahaan itu kenapa-napa, tapi BCA unlikely lah kenapa-napa. Jadi kalau kamu memang mau deploy 51 juta ya mending BCA aja, Vira. Itu terlalu banyak tuh, sampai ada Visa, ada Teslanya segala macam. Itu yang pertama ya. Jadi simplifikasi, kadang simple is king dalam investasi. Setuju. Kamu nggak perlu ribet-ribet ya. Kamu bikin portofolio 51 juta itu cukup, BCA cukup itu. Ya Vira ya. Yang lainnya likuidasi dulu semua. Kamu pilih salah satu antara 51 jutanya itu mau BCA doang atau mau S&P 500 doang. Benar. Pilih satu. Gitu. Itu yang pertama. Karena kamu no idea terhadap saham-sahamnya, begitu kamu punya satu BCA, kamu pelajari dulu gitu. Oh, di rootnya siapa, manajemennya siapa yang ngerjain sih? BCA ini bikin duitnya dari mana aja, gitu. Apakah besarnya di consumer loan? Apakah besar di corporate loan? Micro loannya berapa, gitu. Kamu pelajarin dulu, ya tier 1 capital, tier 2 capital, tier 3 capitalnya, net interest margin dari BCA-nya itu berapa. Jadi kamu beli satu, belajar untuk analisa kalau mau jadi investor profesional, bro. Yes. Kalau nggak mau ya main beta aja kayak tadi kita bilang Alexander. Tapi kita yakin ya bro ya, Vira ini kan dokter juga di Papua, spesialis lagi. Yes. Pastinya tidak punya waktu sama sekali. Jadi gue lebih condong, saran gue antara ke BCA doang kayak bro kakak bilang, betul, atau ke S&P aja. Kalau punya aksesnya. Kalau punya aksesnya, tapi kalau nggak punya ya BCA aja udah oke. Itu yang pertama. Karena udah ada S&P tadi. Betul. Kecil kayaknya. Kripto ini lebih sulit pasti kan. Vira ini nggak ngerti, BCA aja belum ngerti, apalagi di kripto. Jadi kriptonya ini akan mungkin gue pindahin ke equity semua bro. Kalau gue jadi Vira, sampai bikin 100-an juta lah gitu. Di BCA aja 100-an juta itu nggak masalah. Oke? Obligasi, oke, fine. Kita nggak akan gue touch karena preferensi orang. Emas juga kan, perhiasan mungkin suka dipakai atau apa, nggak masalah ya. Nah tabungan nih, problemnya tabungannya kemana gitu kan? Jawabannya kamu cari apa yang kamu tahu, Vira. Kamu kira-kira
Mau investasi seperti apa? Targetnya ini apa nih investasi? Kita mau nanya dulu target investasi apa? Pertama sih mau ke dana tabungan anakku. Kalau saya hitung-hitung kasar itu mungkin sampai di 2039 dengan inflasi per tahunnya 15%, saya butuh 9,5 M. Ya. Oke. Jadi kamu mesti cari investasi yang kira-kira menuju ke sana kan. Nah, tapi problemnya senjata paling utama manusia untuk mendapatkan portofolio yang besar itu adalah income, gitu. Pasti. Karena earnings power kamu itu yang paling penting. Karena dari earnings power kamu itu kamu bisa muncul yang namanya savings rate. Nah, savings rate ini makin tinggi di level pendapatan 100 juta kamu, ini building portofolio itu cepat, Vira, sebenarnya. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cuma tabung aja setahun ya. Itu bisa besar sekali. Let's say kamu bisa nabung 50 juta aja udah 600 juta. Gitu kan. Kamu bisa tabungnya cepet nih. Nah, target itu kan 15% per tahun kan anak 9,5 M mungkin tuh sampai kuliah kali ya, Bro ya. Yes. Dan lebih harusnya ya. Jadi, saran kita adalah kamu cari investasi yang kira-kira bisa 10 sampai 11% per tahunnya. Nah, itu biasa ada di mana? Satu. Contoh, biasanya itu bisa. Tapi dividennya kamu reinvestasi balik ya, itu kira-kira bisa 10 sampai 11%. Historical ya. Tapi balik lagi, past performance tuh nggak equal future return. BCA itu bisa jadi instrumen, saham BCA. S&P 500 bisa jadi instrumen juga, gitu. Kalau kamu punya time horizon yang sampai 10 tahun kamu bisa tahan drawdown-nya, Bitcoin 5 sampai 10% is not a bad idea. Paham gak, Vira? Berarti yang 400 juta bakal cair di Agustus ini better saya tempatin di BBCA, S&P, Yes. dan Bitcoin kok. Untuk 5% boleh lah. Ya, Kalau terus- kamu punya time frame panjang. Oke lah. Tapi tadi untuk plan KPR-nya yang bisa 60% tinggal itu ada deadline-nya nggak itu untuk dibayar? Di 2029. Nah, perhitungan saya kalau 2029 selesai, itu anak baru mulai sekolah itu di 2009 akhir, selesainya di 2009 awal. Jadi pembagian dananya kira-kira tidak terlalu berat lah gitu. Berarti sekarang tinggal di mana rumahnya? Sekarang di Papua dapat fasilitas akomodasi Dari tempat semi kerja ya? apartemen dengan semuanya udah dilengkapin. Oke ya. Kalau Karena saya sih tinggal di situ ya. bener, karena gini, kan kadang banyak orang tuh yang kayak kita ngomong ngos-ngosan, Bro. Iya. Mereka nyicil rumah terus terbebani dengan biayanya, dan kalau Betul. so far itu belum jadi kebutuhan dan suami dan anak juga masih enjoy di sana, kita mending di sana dulu ya. Iya. Karena nggak ada kebutuhan Oke. di usia produktif juga untuk kayak duitnya semua ke rumah dulu apalagi Punya langsung rumah. dilunasin. Jadi mending itu tadi ya, portofolionya dirapiin, fokus ke BCA, S&P 500 dan sedikit Bitcoin. Betul. Itu top tier sih. Ya, sambil ya itu tadi tetap Untuk umroh setiap tahun. alokasinya kira-kira persentasenya kok Oke, kalau alokasi, ini gue akan taruh 50% di S&P, Setuju. mungkin sekitar 40% tuh di BCA, tapi nggak mungkin semuanya BCA ya. Mungkin 40% tuh gue bagi, 40-nya tuh 70-30 lagi, BCA tuh 70, BRI mungkin 30. Gue bikin sedekat mungkin ke indeks, sedekat mungkin ke betanya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, size masih di bawah 1 miliar. Kalau tadi Alexander agak beda ya, soalnya Alexander Ya. kan udah 1 miliar lebih. Mungkin ke BCA aja nggak masalah, it's fine uang Ya. segitu. Karena ya mungkin ya kalau kita lihat dengan tadi kan mau dapat ini ya 500 juta sekian ya. Ini Iya. mungkin ya untuk Ibu Nah, ya ini. Vira. Ibu ya. Vira. Nah, ini Bro kakak bikinin. Share mungkin coba. bisa dilihat ya di share screen-nya untuk Ah. portofolio Ibu Vira. Kita bisa melihat bahwa 50% S&P 500 banyak sekali yang bisa buat beli di sini ya. BCA 40%, BTC 10% dengan pastinya ya, Bro. Metodenya ya mungkin kalau punya 400 juta jangan 400 juta sekarang langsung masuk market tuh. Iya. Coba bangun exposure pelan-pelan ya. Cuman tadi yang kayak saham yang terlalu banyak yang minimarket tadi ya dikeluarin dulu semua jadi Siap, cash Bro. dulu ya. Terus kemudian coba masuk ya setiap minggu atau setiap bulan dengan komposisi seperti ini. Nanti pasti Bu Vira lama-lama udah dapet feel-nya dan juga tahu kapan dan juga gimana mengalokasikannya. Sama gini sih Bu Vira, ya, bagi yang 40% BCA ini saya ada kasih saran untuk sekalian belajar Bu Vira. Jadi sekalian kamu beli suatu perusahaan, kamu belajar juga gitu. Kan pasti ada free time-nya tuh. Walaupun dokter juga ada free time lah Bro ada ya. sih. Yes. Coba belajar-belajar sedikit gitu. Cari misalnya
perusahaan ini ngapain sih gitu. Net interest margin itu datangnya dari mana sih? Selisihnya itu dapat dari mana gitu. Besarnya di mana gitu, dapatnya dari mana? Oh, jumlah nasabahnya grow-nya besar nih. Padahal karyawannya tetap nih. Berarti ini perusahaan yang beda nih. Terus belajarin apa sih bedanya sama bank-bank yang lain? Oh, mungkin dari brandnya berbeda. Gitu, dari pelayanan konsumennya berbeda. Mungkin dari satuannya berbeda. Itu kan kualitatif tuh. Oh, manajemennya someone yang bisa di-admire gitu kan. Ya. Jadi itu step by step gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya udah lebih advance, mungkin biasanya bisa diganti Microsoft, bro. Benar. Asal punya pengetahuan di sana. Asal punya pengetahuan. Ini kita ngomong BCA ini bukan case untuk semua orang ya. Ini karena Bu Fira tadi emang udah beli gitu di portofolionya. Tapi kita cuma urging Bu Fira untuk ayo explore gitu. Kayak Coca-Cola nih. Apa sih Coca-Cola itu sebenarnya bisnisnya? Gitu. Dalam bisnis tuh apa aja yang diperlukan? Bisnis kan butuh growth. Growth itu datang dari mana? Dari pricing dan juga dari volume. Nah, mana yang bisa naikin turunin? Gitu. Kenapa misalnya kita berdua nggak akan pernah beli saham airline sampai kita mati? Karena airline tuh naik 5% loh industri ya setiap tahun. High growth. Yes. Cuman barrier to entry-nya rendah. Ini orang mungkin banyak yang bingung. Dan profitnya kecil. Nah, jadi airline itu nggak ada yang kaya. Kenapa? Karena barrier to entry-nya rendah. Orang tinggal beli pesawat tuh bisa bikin airliner sendiri. Bukan berarti barrier to entry itu harga. Oh, duit itu banyak sekali di dunia ini. Gitu. Karena profitnya bro kakak bilang kecil sekali. Benar. Gitu. Kita punya duit nih, kita mau beliin pesawat yang besar, sudah. Nah, yang high barrier to entry itu apa? Yang bikin engine pesawatnya. GE contohnya perusahaan seperti itu. Itu yang barrier to entry tinggi. Tapi kalau kita ngomong pesawatnya sendiri, airline sendiri, itu bukanlah bisnis yang bagus. Nah, bank itu kan Buffett bilang ya, itu salah satu bisnis yang top tier ya. Bank itu. Karena dibutuhkan, krusial ke ekonomi, dan kalau misalnya portofolio Bu Fira itu sampai hancur di bank itu, berarti negara ini udah goyang gitu. Jadi itu very safe bet untuk awal-awal pemula, tapi coba sambil pelajari cara kerja perusahaan itu seperti apa. Karena kita sebagai seorang investor kita begitu. Sama juga kita ngomong kayak misalnya Bitcoin 5%. Kita harus analisis secara dalam bro. Bitcoin itu apa, sejarahnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Oh gimana sih cara rapin UTXO model, itu kita harus belajar semua bu. Karena kan sebenarnya investor yang baik itu nggak pernah punya mindset mereka membeli saham, tapi mereka membeli bisnis ya bro. Ya, dalam betul. Artian kalau mereka membeli bisnis itu bukan cuman kayak aset on phone screen ya. Kita misalkan ticker sahamnya apa BBCA gitu, kita lihat di HP kita. Sebenarnya kita ketika berinvestasi di sana kita kan memiliki piece of portion dari perusahaan itu. Betul. Jadi sama aja ya kalau kita nggak tahu-tahu banget ya, mending kita nggak usah invest di sana. Setuju. Mungkin kalau Bu Fira ini lebih tahu emas ya, mending beli perhiasan yang banyak. Betul. Ya Itu gua setuju banget. Jadi Bu Fira kira-kira yang Bu Fira paling tahu tuh apa gitu. Tapi gini, emang ada yang lebih efisien, contoh S&P. Itu nggak perlu tahu-tahu banget lah bu, gitu. Kalau bahkan ibu mau lebih pasif ya bisa semuanya S&P. Tapi tadi kenapa kita selipin 40% khusus untuk Bu Fira, karena sekalian untuk belajar. Ya. Itu ya Bu, terjawab ya? Baik, terima kasih Prof. Kotimukti atas kesempatannya. Siap. Sukses terus Bu. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman harus tahu ya teman-teman, apa investasi itu sangat, makanya namanya personal finance kali, sangat personal ya bro ya. Bener, setuju. Jadi itulah kenapa kita memberikan kalian kesempatan untuk ngobrol sama kita di sini, karena kenapa kita praktisi yang memang sudah dekade di market. Kalian bisa cepat sekali membedakan kalau kalian nonton konten di Indonesia ya. Gue ngomong konten finansial manapun, kalian bisa sangat cepat langsung spot bahwa oke, ini orang tahu apa yang dia ngomong, ini nggak tahu. Kenapa? Karena itu based on pengalaman bro. Yes. Semuanya based on pengalaman. Banyak yang kira kita itu cuman investor di kripto, memang itu yang kita fokuskan bro. Kita memang punya waktu itu fund spesifik di sana yang kita lakukan setiap hari. Tapi kita have a very broad knowledge dari tentang dunia investasi teman-teman. Yes. Kalau teman-teman cuma punya kayak satu pintu gitu investasi, pasti sempit, ngeliat dunianya sempit. Dan biasanya ketemunya orangnya itu aja. Iya, itulah kenapa akhirnya dia juga nggak kemana-mana hidupnya. Karena investasi itu, saya baca di bukunya Psychology of Money, setiap orang tuh punya preferensi yang berbeda-beda dari karakter dia sendiri, dari pendidikannya, juga dari dia itu berasal dari mana. Kalau misalkan kita ngomong kenapa milenial itu sulit sekali menerima kripto, karena banyak milenial itu yang melihat .com bubble. Dan banyak kekayaan orang tuanya itu yang habis di sana. Itulah mengapa ya mereka cenderung skeptis dengan saham-saham perusahaan dan juga teknologi. Dan
apakah kita misalkan bisa menyalahkan orang yang nggak mau berinvestasi sana, itu ya bebas. Karena Warren Buffett pun juga nggak berinvestasi bro ke banyak sekali perusahaan teknologi. Ya, betul. Di era .com bubble ya. Setelah crash kan juga banyak yang akhirnya survive meskipun cuma sedikit. Ya. Karena beliau bilang ya itu saya nggak ngerti gitu. Betul. Dan nggak ada salahnya untuk nggak ngerti di sesuatu yang, karena misalkan ya Buffett, dia missing out gains-nya dari kita ngomong perusahaan-perusahaan teknologi, tapi kan dia dapat redemption atau keuntungan di stok yang lain. Betul. Karena tahu. Buffett tuh salah banyak sekali loh. Iya. Tadi gue sebut airline. Itu kenapa gue sebut airline? Kan itu kesalahannya dia. Iya, lebih dari 5 perusahaan besar airline. Dan dia beli banyak waktu itu bro. Yes. 2020 dia beli banyak, gagal semua. Nah ini kita ngomong ya, Buffett beli Delta Airline, American Airline, United Airline, Southwest Airline. Ya. Hancur semua. Hancur semua. Karena dia ekspektasi COVID tuh sahamnya terlalu murah. Ntar pas balik udah dibuka lagi, sahamnya bakal terbang. Ternyata nggak terbang. Dan jangan salah, kadang memang pentingnya kita ngomong ya, menilai sesuatu dengan fair value. Karena ketika keadaan itu normal lagi, nggak semua itu bisa kembali ke fair value-nya loh perusahaan itu. Setuju. Karena ya mungkin dunia berubah dan ekosistem di market berubah. Makanya kalau kita ngomong kenapa S&P 500 itu sebagai opsi yang cukup realistis ya kita ngomong. Realistis. Karena ya kita ngomong lihat chart inilah ya. Semakin banyak ya money supply atau persediaan uang yang ada. Akan lari ke sana. Akan lari ke sana uangnya. Karena apa ya? Itu indeks semua hampir duitnya orang Amerika, dana pensiun semua di sana. Jadi kalau nggak ada duit yang nggak masuk sana tuh nggak mungkin ya bro. Nah ini kita mungkin gue bisa bukain, gue kayak karena sorry ya teman-teman, ini kan ruang meeting jadi Bloomberg-nya nggak ada di sini sebelah. Ini kita bisa buka nih misalnya S&P 500 ya, yang bro kakak bilang bener. Kalian harus tahu siapa sih yang megang misalnya kayak perusahaan-perusahaan di S&P 500. Kita bisa lihat misalnya dari Vanguard nih, FOO ya kan. Kita buka di ownership-nya di sini. Ini kalian gue bacain aja biar kalian bisa lihat. Nah ini ya lihat nih, yang pegang tuh ya S&P 500 tuh JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, SBI Asset Management, State of California, bahkan State of California pegang, Bain Capital, Goldman Sachs Group, LPL Financial, Genstar Capital. Ini kayak besar banget loh. Ini dana pensiun semua orang di dunia. Semua dana di dunia ini Abu Dhabi semua, Wells Fargo. Karena banyak orang yang sebenarnya skeptis ya dengan aset apapun ya. Saya juga baca bukunya Robert Kiyosaki yang fake yaitu buku tahun setelah krisis 2008 kan. Di situ juga disebutkan ya saham ini mau nggak mau bro, kalau semakin banyak uang beredar ya orang duitnya larinya ke sana. Karena ya nggak ada pilihan lain. Betul. Karena terlalu besar size-nya. Orang yang pegang banyak aset kita ngomong. Kita nggak cuma ngomong saham lah, properti, emas. Orang yang pegang aset itu justru diuntungin sama inflasi, bro. Yes, pasti. Jadi inflasi itu bukan musuh gua sama bro kakak loh. Itu musuh kalian yang gaji UMR. Karena kita ngomong ya, kelas bukan aset gaji apapun. Nggak investasi. Kita kan kadang-kala ngomongin tentang jam tangan. Mungkin beberapa orang ngomong itu sesuatu yang sifatnya flex. Atau itu sesuatu yang buang-buang duit. Padahal nyatanya enggak. Itu inflation hedge. Iya, karena beberapa jam tangan yang kayak kita omongin beberapa saat yang lalu juga kita tunjukin ada chartnya juga. Oh, dia mau sombong nih, lihat itu. Jangan lu lihat dulu tuh. Karena ini juga, misalkan saya juga punya RM kan. Iya. Yang 6701 titanium. Untung berapa itu kemarin? Itu udah untung 500 juta. Nah, bayangin. Saya beli di 2,7. 500 juta. 3 bulan dia udah kayak sekitar sekarang 3,2. Iya, betul. Berarti jam tangan ya beberapa. Ini gue lihat-lihat yang dipakai Mark Zuckerberg nih. Iya. Ini Henry Smoser. Cuman berapa nih di dunia ini? Cuman 300 ini. Di dunia kan? Iya. Ini jamnya yang dipakai Mark Zuckerberg ini. Tapi ya, bang, tapi bang, kok boros nggak boros ya? Karena tesisnya ini. Aku cuman Rolex, ini. Koko. Karena bisa gimana ini loh, bang? Tapi bang. Katanya ya di forum jam ini levelnya Royal Oak atau Nautilus ya. Kita nggak ngerti ke depannya. Karena udah discontinue 2021. Investasi lah. Yang Streamliner, Green Dragon. Oke, kita lanjut lagi. Penelpon ketiga. Inflasi itu musuh UMR. Ya, halo. Dengan siapa? Halo, salam kenal Bro Timothy dan Bro Kalismansada. Yes. Nama saya James. James. Sekarang tinggal di Jerman kan, baru kelar kuliah tahun lalu dan sekarang full time kerja. Pendapatan saya bisa dibilang sudah bisa dibilang dengan neto 2.700 euro. Nice. Berapa rupiah? Per bulan ya? Atau per apa? Hanya itu per bulannya 2.700. 70 jutaan nih. Neto, tapi
50 dipotong sama pengeluaran biasa, bisa dibilang pengeluaran saya sebulan tuh sekitar 1.000 euro lah. Berarti masih bisa sekitar 700 untuk ditabung atau diinvestasi. Berapa 1.000 euro untuk pengeluaran itu udah maksimal kalau seboros-boros. Berarti 1.700 euro ya bisa tabung ya? 700 atau 1.700? Ya, benar sekali. Oke, berarti sekitar Ya, 40 juta ya? 1.700 31 jutaan berarti kan? 100 juta. Oke, lanjut. Saya baru kelar kuliah tahun lalu, jadi kayak dulu itu pas masa kuliah tuh kayak ada nabung, kayak beli emas melalui platform di Indonesia gitu kan. Ya. Terus ada kayak tabung saham. Terus pas saham pas lagi pelajar itu kan butuh duit gitu, kadang kan tarik duit semua cash out yang udah untung dulu di Tesla sama Google gitu kan. Terus sekarang itu dulu itu saya ada investasi di saham yang namanya NIO atau mobil Cina. Tahu. Karena kayak menurut saya produknya keren dibandingin Tesla gimana, terus tapi kayak dump sampai gila sekarang Iya, itu minus sekitar 100 euro. Kenapa nggak BYD waktu itu? Emas dulu. Itu dulu belum kepikiran, jadi pas lagi kuliah sama kerja itu hektik banget. Kamu bagus lihat kan mobilnya belum atau bagus-bagus dari online itu? Di bagus itu karena di Frankfurt itu ada showroomnya itu kan, terus dipajang kayak keren gitu, teknologi lihat gitu kan kayak keren. Terus ya udahlah, rupanya dump sampai sekarang dari minus 800 euro kayak ya udahlah. Iya. Mau gimana kan. Terus dulu ada beli juga, tapi kan emas, kalau beli emas di Indonesia kan kayak kita harus beli lewat Bank Indonesia kan. Nah, terus ada masalah sama Bank Indonesia, nggak bisa beli lagi, terus berhenti di sana. Tapi somehow emas lagi naik, oke, it's fine. Nah, pertanyaan saya sekarang ini kan, setelah saya sudah bayar hutang semua, sekarang ada duit nih, Bang. Berapa duitnya? Fund ini sekitar di plus sama emergency fund itu 7.000 sekitar. Nice. Oke. 7.000, karena saya mikirnya kayak gini kan kemarin kalau nggak salah Bro Timothy bilang kalau emergency fund itu 3-6 kali dari pengeluaran. Iya. Di Jerman itu kayak saya mikirnya apakah saya butuh emergency fund karena misalnya kita amit-amitnya di PHK, kita itu masih dapat dari pemerintah 70% dari neto. Ya. Nice. Untuk 12 bulan. Nah, itu pertimbangan apakah saya butuh emergency fund gitu. Oke. Tapi Butuh saya jawabannya. masih ada kayak sekitar 3.000. Butuh? Oke. Butuh. Ya. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah sekarang ini papa saya tuh punya orang tua saya punya sekolah musik di Indonesia dan mereka tuh mau buka cabang. Nah, mereka tuh suruh saya modalin, yang dimana saya mikir kan usaha itu ada pro dan kontra, bisa jalan bisa. Dan dimana saya kayak harus investasi per bulannya itu 1.000 kan, 1.000 euro. Berarti porsi investasi saya untuk ke saham atau ke yang lainnya tuh berkurang, jadi sekitar jadi 700 euro gitu. Ya. Nah, itu jadi debatan, kata papa saya itu tempatnya bagus, gimana, terus kan itu rumahnya juga disewa. Terus dia bilang itu kayak mau sekali sewa itu 3 tahun, dan di pikiran saya itu 3 tahun itu terlalu lama karena kemungkinan dalam 2 tahun itu kita udah bisa lihat itu bisa jalan atau enggak. Oke. Terus kata papa saya itu kan kalau dekorasi kayak pasang AC itu semua kan makan duit kan, jadi dia nggak mau habisin duit itu lagi, jadi makanya dia mau sewa sekaligus sekali sewa itu 3 tahun gitu. Oke. Gue jawab ya. Ini kan personal ya. Ya. Lu mau apa namanya sekolah musik atau enggak? Tapi kita jangan anggap itu bapak lu deh ya. Ini kita anggap orang lain namanya Budi gitu. Yes. Budi dia tawarin investasi sekolah musik. Nah, sekolah musik itu apa? Lu harus bisa breakdown sama kayak lu mau investasi bisnis tadi kan, kayak lu beli Tesla, lu beli Google. Economic mode-nya apa? 0. Gue tinggal bikin di sebelahnya, tarik gurunya 0. Economic mode-nya 0. Barrier to entry-nya rendah banget. Gue tinggal sewa ruko, masukin piano. Balik lagi, lu mendingan punya 1.000 lu itu, mending jadi sekolah musik di Indonesia, atau 1.000 lu tuh dibagi 500 saham yang ada Microsoft, Google, Apple, Nvidia. Plus itu juga setengah dari uang kamu setiap bulan. Iya, enggak sih, enggak wise sih. Kamu mendingan beli S&P 500, James. Oke. Kayak tadi kamu harus lihat itu secara objektif kan. Kamu mendingan invest di satu
kamu mendingan invest private equity quote on quote di sekolah musik Indonesia atau kamu invest di Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Berkshire? Ini mungkin menyela. Kira-kira ayahnya ini punya kebutuhan nggak atau kerjanya apa sekarang? Apakah sekolah musik ini juga salah satu kayak mata pencarian utamanya atau enggak? Kebetulan itu usaha orang tua saya. Jadi papa saya tuh di sana cuma organisir kayak pembukuan gitu. Itu sekarang dulu itu kerja kan, sekarang udah pensiun. Jadi cuma bantu-bantu di sekolah musik. Nah, tujuan dia itu dia pengen kayak bisa membayar gitu loh, kayak minimal di Indonesia tuh kayak ada rumah. Cuma kan saya pikirnya kan kayak saya di sini kayak belum tentu bakal balik Indonesia gitu kan. Jadi ya saran kita ya. Ya. Saran kita fokus ke dirimu sendiri. Kalau memang orang tua butuh bantuan, mending kamu kasih dana untuk orang tua setiap bulannya. Tapi kamu fokus untuk kembangin kamu punya uang dan juga investment dulu. Karena kamu ingat ya, kamu hidup untuk mimpimu, bukan hidup untuk mimpi orang lain. Karena ketika mimpimu udah indah, mimpi orang tua juga bisa indah. Nah, gini James, itu mungkin gue dari pengalaman pribadi kali ya. Orang tua tuh selalu ada ide, James. Ya. Orang tua tuh idenya banyak, gak bisa habis-habis. Ya, kayak nyokap gue bulan ini dia mau toko bunga, bulan depan udah mau restoran. Idenya tuh gak bakal habis. Setuju. Jawabannya kalau gue taruh situ, ujung-ujungnya gue yang kerjain lagi. Jadi gue gak pernah taruh. Jawabannya gue kasih apa? Gue kasih aja duit yang banyak banget gitu. Nah ini udah. Bener. Jawabannya itu James. Jadi lu jadi kaya dulu sendiri, terus nih duit. Karena gini, James pun juga paham. Misalkan James ini memberikan modal ke orang tuanya juga masih bekerja loh setelah itu. Iya, bener. Dan belum tentu pekerjaan itu sesuai dengan harapannya loh. Itu bukan beda case ya dengan kayak kamu kasih duit orang tua buat mereka pensiun. Ya. Itu sama aja orang tuamu harus bekerja secara aktif loh dengan income yang kamu dapetin. Dan belum tentu berhasil juga. Makanya sorry to say, 90% usaha apapun tuh juga chance-nya failed juga lebih tinggi. Kayak 99,9. Iya makanya. Jadi kenapa nggak kamu fokusin dulu ke kamu compounding uangmu, kamu tingkatin pendapatan kamu hidupin orang tua dengan sisa pendapatan yang kamu miliki, baru ketika kamu lebih besar, ya, kamu bisa bagian orang tua dengan cara yang lain. Itu kalau kita, ya. Terus kalau investasimu James, ya. Ya. Kayaknya kamu ada banyak waktu luang untuk ngeliat. Mungkin gua saranin coba yang buka yang tadi apa? Yang chartnya siapa namanya? Alexander ya? Alexander. Kamu pakai chartnya Alexander, kamu taruh semua di situ. Terus kayak Alexander 70-30 ke BTC sama ke yang Alexander. Atau mungkin kalau James Alexander ngerasa berat ya, mungkin S&P pasti juga banyak IB di sana ya. Nggak, James ini kayaknya dia suka analisa-analisa bro. Jadi kita kasih case-nya, kalau gua kasih S&P dong lu gatel kan? Gatel kan James? Ini James, 5 factor model Eugene Fama. Ini yang bikin efficient market hipotesis nih teorinya, faktor model. Karena James pasti gatel tangannya. Bener. Gatel bro. Dia begitu DCA tuh $1.000 cuman ke S&P dia diem. Dia bingung. Nah, lu rebalance lah James tuh kan. Begitu satunya udah naik, lu rebalance balik James. Lu bikin di Excel kan yang rapi nih. Ada potensi nih nggak di sana dapetin kayak side income tambahan? Kemarin tuh saya mau kayak mini job ya di sini namanya, ya, part time itu tapi yang basis gitu kan. Ya. Nah perusahaan saya itu nggak bolehin karena dia itu mau kita selalu fit loh. Jadi dia Sabtu Minggu itu kerja gitu, jadi cuma sedikit beres. Online gig yang lain ada kepikiran nggak dengan kerjaan sekarang? Kemarin itu sih lihat-lihat kayak online yang bisa saya online work yang saya bisa pas weekend tentunya dari Upwork, karena teman saya kerja dari Upwork gitu kan, kayak side job gitu kan. Ya. Nah temannya untuk masuk ke dalam itu juga nggak itu, tapi lagi mencoba-coba gitu. Ya oke sih, jadi gini, kamu naikin income kamu James, cari freelance, uangnya semua kamu tabung, nih kamu bikin, ini portfolio udah kita kasih, kamu bisa sprinkle in James, jadi kamu gatel kan? Khusus kamu kita kasih 10%. Jadi ini kamu kurangin 10% lagi. Ya. Nah itu buat gatel tuh. Lu bisa lo ketemu Palantir, nah masuk Palantir. Lu gatel. Bitcoin masuk Bitcoin. Jadi uang gatel. Uang gatel ya, daripada hilang ya. Gua sama bro kakak aja ada uang gatel 1%. Uang gatel kadang. Kita sebesar kita tuh ada 1% loh uang gatel James.
Kita gatel misalnya ini apa nih, masuk aja masuk udah. gitu ya. Kaya hilang 0-0. Bener orang ya nggak apa-apa karena kan kamu masih dalam fase memahami market juga. Ya. Karena exposure-mu kamu tadi itu tadi bro, kalau ada perusahaan saham di Cina, betul, mobil listrik, masuk aja ya, masuk aja 10%, nggak apa-apa aja. Ya. Sekalian belajar, uang belajar itu namanya. Bukan Uang belajar. Uang sekolah sama market. Yes. Jadi gue tuh uang sekolahnya udah mahal, James. Uang sekolah gue udah mahal. Jadi udah lebih disiplin sekarang. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Mantap, thank you, Terima James. kasih. Good luck James. Good luck James. W James. W James. Mantap. Kita mungkin langsung ya bro ya. Yes. Ke pertanyaan W James. selanjutnya. LeBron James. LeBron James. Ya. Halo? Halo? Ya. Oh, masuk ya udah ya? Udah masuk. Sebentar, kok nggak ada suaranya? Kedengeran? Ini udah masuk nih, suara kamu udah masuk. Agak delay, saya gimana ininya? Tunggu bentar. Coba tim bantu sortir dulu. Suara dia udah masuk soalnya kita. Karena saya pikir kan usaha itu ada pro dan kontra bisa jalan. Dan gimana saya kayak Bisa? Oh, kamu sambil dengerin YouTube kali ya? Oh, ada, sorry. Udah masuk nih. Nah, Oke, nice. itu dia. Oke. Sorry. Selamat siang, Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Terima kasih Gedein atas waktunya. Gedein. Iya. Saya salam kenal, saya Pedro, umur 24 tahun, Sandwich Generation, dan untuk saat ini stay di Amerika dan profesi sebagai laser printing operator. Wush. Laser printing operator. Iya, laser printing operator. Nice. Di perusahaan apa? Oke, untuk percetakan jadi kok. Oke, mantap. Iya, betul. Oke, lanjut. Untuk pendapatan biasa saya dapatnya itu dia weekly. Jadi tiap minggu gitu dapat sekitar $717. Ya. Dan untuk pengeluarannya itu biasa kebanyakan kena di rent 225, terus buat kayak mingguan kayak untuk makan mingguan dan transport kena di $145. Kira-kira total aja, total pengeluaran. Oh, total pengeluaran kalau gitu 370. Oke. Oh, hemat banget kamu. Nah, sisanya itu kena di untuk kayak misalkan ada investasi sih biasa masuknya kebanyakan di invest sih, kayak taruh di kripto. Berarti kamu kira-kira nih Sisa berapa duitnya? setiap gue benerin ya, lu kira-kira pendapatan Sisanya 345. lu berarti pendapatan weekly lu segitu, bulanan berarti 45 juta rupiah ya kira-kira ya. Gue pakai rupiah biar teman-teman ngerti, gue langsung konversi di otak gue. 45 juta rupiah, pengeluaran 6 juta, benar ya? Bener. Oke. Dari tadi soal dolarnya beda-beda, ini dolar US. Jadi gue kalinya tadi hampir salah, gue kalinya hampir ke Australia. 45 minus 6. Iya, betul. Ya, 39 juta lah, kayak 40 juta lah gue bulutin ya. Jadi kamu bisa invest 40 juta. Iya, sekitar 40% lah kali ya. Oke. Kalau apa? 40 juta ya bisa invest tiap bulan. Baru lunas kemarin sih, jadi udah nggak ada utang. Kamu ada emergency fund? Oh, emergency fund ada $2.000 untuk saat. Nah, itu kayaknya gedein dulu tuh. Terus untuk investasinya itu saya ada taruh di exchange lokal sekitar 90 juta. Dan IDR. exchange luarnya itu ada 2.800 Oke. kripto. Oke. Apa komposisi kriptonya? Kalau untuk short target sih plannya kejar dana darurat sekitar $20.000. Nice. Terus second targetnya mau kejar liquid portfolio di $100.000. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya sih gimana cara ngebetulin portofolionya? Maksudnya kayak udah balance kah atau Oke. gimana? Mau plan mau taruh di Kamu ini tadi ya sebutin kalau Sandwich Generation ini biayain keluarga berapa setiap bulan? Belum disebut tadi. Iya, kamu makanya tadi saya juga mau nanya tuh. Kalau biayain keluarga sih udah include di dalam yang mingguan itu sih nggak gimana. 6 juta itu ya? Sebulan 6 juta ya? Iya. Udah $145 sih sebulan. Ya, nggak sandwich banget bro ya? Iya. Sandwich tapi tipis sandwichnya.
Bukan sandwich wafer ini. Iya. Generasi wafer ini. Wafer. Iya. Oke. Gimana, Bro? Oke. Lu berarti ngasih wafer ini ya, wafer generation. Wafer generation. Nah, itu apa tadi ya Bro? Kakak lu belum jawab tuh pertanyaan dia. Apa namanya? Kripto apa tuh ininya isinya? Iya. Barangnya apa tuh isinya? Oh, Jangan iya. trading meme coin lu. Kita pukul lu kalau meme coin. Ya. Apa nih Ya barangnya? udah dikeluarin. Kebanyakan sih 50% di BTC ya. Oke. Sisanya ya Ethereum, banyak sih supermarket, agak supermarket Ethereum, Oke. Ether, Renzo, Solana, Virtual, iya. Oke. Gini dulu deh. Semua kriptonya likuidasi dulu ya. Masukin emergency fund kamu masih 2000 soalnya. Oke. Emergency fund kamu gedein dulu. Kamu taruh di mana? US Treasury aja ya. Tahu cara belinya kan? Emergency fund sih kebetulan di sini dapat akses bisa masuk ke Vanguard. Jadi lagi kayak mikir mau Apa lu masukin Vanguard ya. apa lu jangan Vanguard emergency fund di S&P. Vanguard apa? Kemarin sempat baca-baca VMFXX ya kalau Ah, ya, oke. market fund. Oke, pinter kamu. Oke nggak kira-kira? Oke itu. Apa Atau expense misalkan, ratio berapa? 0, berapa? 0,0 berapa? Gold. Expense rasionya? Apanya tuh? Expense ratio. Oh, expense ratio. Fee-nya. apanya? Sorry. Fee dari Vanguard itu ada tuh Oh, di prospektusnya. fee-nya Kemarin kayaknya 0,11 ya kalau nggak salah ya. Ada Oh, oke. Ya itu oke. Di situ boleh. Ah, kamu all in dulu situ Itu sampai oke, sampai penuh, FX. 20.000. Kamu masukin Vanguard situ sampai 20.000. itu. Itu the top. Oh. Abis itu ketika kamu mau kejar 100.000-nya, ya kita saranin kayaknya sama lagi portofolionya itu tadi. Atau kamu mau bebas sih. Ini personal preference ya. Kamu bisa kalau kamu malas ya begini tuh, kamu bisa VTI full juga bisa. Kamu coba cari three fund portfolio deh. Kalau kamu mau lebih aman, ada BND-nya. Ya. Cuman kalau ini kan personal yang kita suka bikin kan. Ini buat cari alpha dari S&P. Kalau kamu males, karena ini mesti di rebalance. Rebalance tuh ketika misalnya VTI-nya naik nih, mesti kamu jual buat turunin. Itu lumayan aktif tuh rebalancing portonya. Rutin. Oke. Kalau kamu nggak mau rutin, kamu bisa just simple Buffett style menurut gua. Ya. Kamu kan masih ikutin kripto kan? Kamu bisa 90% di FOO, Yes. FU. Kamu kan kayaknya Vanguard lover nih. Tadi gue mau sarannya apa Spider atau BlackRock, tapi kayaknya dia Vanguard lover. Jadi FU aja, VOO. Oke. 90%, kamu bisa taruh 10% di yang kamu gatel. Bener. Dan kalau tadi gatel kripto kita ngomong mungkin Bitcoinnya harusnya 80% ya. 80% Bitcoin, 20% 2% berarti bisa main di terserah dia. Terserah ya. Terserah Ada dia. 20% Terserah yang bisa kayak kamu explore dari kayak 100% kripto yang kamu miliki. Iya. Cuman ya 80% harusnya Bitcoin, tapi kamu juga harus waspada juga ya, Bro. Oke. Dengan ya potensi siklus di market. Jadi itu sangat aktif. Iya. Dalam artian nggak bisa kamu tinggal terus setiap bulan kamu tambah jumlahnya. Betul. Kalau Pedro kita Pedro. Oh, Siapa? oke. Siapa namanya tadi? Bener, Pedro. sorry. Kita bikinin deh, Bro. Iya. 90% di FOO. Ya. Pedro 90%. FOO. Dia tuh 10%, Kalau misalkan bisa ada 8% BTC, 2% ya, iseng. kok kayak misalkan Ya. pegang di fisik atau ambil ETF-nya GLD gitu Oh, lu mau ada emas exposure? untuk maksudnya kayak masukin dana daruratnya itu. Oh, Oke. jangan dong. Beda dong. Gold bukan GLD, bukan dana Jangan. darurat. Kalau kamu mau bisa deh, kita bikin FU-nya 80%-nya, 10% Oke. kasih dia GLD dah. Dia pencinta emas nih kayaknya. Ini kapan lagi ya orang bisa konsultasi gini? Kalau konsultasi gini, Nah, ini mungkin untuk Pedro ya. Jadi 80% di top tuh. VOO, kalau gatel di gold 10%, Bitcoin 8%, Pedro. 2%-nya baru yang altcoin yang kalau mau beli tadi tuh. Benar. Ada beberapa, ada Sui dan lain sebagainya tadi. Sui, Solana apa? Benar, Sui, Solana. Supermarket lah, lu Benar. terserah lah tuh. Itu 2% lah dari kamu punya porto. Karena gini, misalnya kamu let's say kamu beli Sui waktu itu, misalnya kita cash ya, Sui masih kecil, tiba-tiba kamu cuma masukin 1%, terus dia naik ke 3%, itu top tuh. Terus kamu bisa rebalance lagi, kamu balikin ke punya. Kamu ngerti nggak? Nah ini yang kita lakukan Iya, sebenarnya. Ngerti. Jadi kita kalau di portofolio Oke. kripto ya gua sama broker kan gede banget Bitcoinnya kan. Ya. Jadi ketika itu dia naik banget, kita rebalance balik. Rebalance balik. Oh, Rebalance oke. balik. Kalau rebalance gitu modelnya, sorry mau nanya, kayak misalkan dia udah top nih. Ya. Kita misalkan dia misalkan Enggak, dari 50, rebalance itu berdasarkan 40, weighting di portofolio. 10% ya? Bukan seperti itu. Rebalance tuh weighting di portofolio. Jadi kalau portofolio lu naik, contoh misalnya nih,
Dia James ini orang paling hoki di dunia. Altcoinnya kayak Bro Kakak gitu. Dia ketemu yang jebret gitu. Ya. Itu kan bisa titik gede tuh 10% tuh. Nah itu lu pukul balik kedua, langsung lu jual cepret, pindahin ke full, balikin kedua. Paham nggak? Ngerti kok. Yes. Jadi ya memang kalau 2% pun kalau kamu bisa dapetin 5x ya itu kan juga 10% total ya dari semua kamu punya harta. Jadi harus paham ya, tangannya gatel tuh untuk porsi yang kecil, porsi gedenya ya sebenarnya untuk indexing. Iya, mungkin kalau penonton banyak yang bingung ya, kenapa kita kasih indeksnya beda-beda? Karena balik lagi setiap case beda-beda, Bro. Si James ini gatel tangannya, mau Pedro ini gatel, mau GLD, mau ini kita kasih dia. Karena lu nggak bisa diem nanti ini, daripada lu rusak portofolio, mending kita kasih kayak waiting ya. Karena gue udah binder dan dead gitu. Gue udah pernah ngerjain portofolio gue masih 100 juta, gue tuh mulai 2 juta, Pedro. Dari 2 juta gue pernah, 100 juta rupiah gue pernah, 1 miliar pernah, 100 miliar pernah, 1 triliun juga pernah. Jadi gue tahu kayak di masing-masing level tuh apa harus ngapain, beli apa, gatelnya di mana. Nanti kalau di sini tiba-tiba ada yang nelpon yang udah gede banget, kita kasih tahu cara nge-split jurisdiksinya pakai bank apa, kita kasih tahu. Plus ya jangan lupa tadi dana daruratnya, karena kan kamu target sampai 20.000 kan, Pedro? Iya benar-benar. Ya itu harus minimum, karena kamu pasti juga at some point juga mau, udah ada planning nikah belum ini? Masih jauh kayaknya ya? Belum, kayak masih jauh, kejar ini dulu. Ya, jadi kamu kejar uangnya dulu. Kamu kejar dulu, kamu fokus kerjanya, coba cari on the side gitu. Kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Pokoknya income kamu tuh senjata utama kamu. Itu dipakai maksimal gitu. Pertama penuhin dulu tadi kamu money market fund-nya bagus tuh yang di Vanguard. Banyak yang nggak bisa akses tuh, bagus. Pakai itu, sisanya kamu ya, kamu bagiin. Kamu pakai broker apa? Broker sekarang sih belum pakai buat saham ya, kebanyakan kamu ada 401k matchingnya nggak? Oh iya, itu aku mau nanya juga. Oke. Boleh. Oke nggak diambil kok kira-kira? Tergantung kamu punya. Kamu mau balik ke sini atau enggak? Nah itu juga tuh. Itu pertanyaan penting tuh. Kamu mau balik sini nggak? Kalau kamu nggak mau balik sini, kamu matching 401k-nya. Roth IRA juga ada. Roth IRA belum ada sih. 401k matching sih menurut gua kalau misalnya dia mau indexing ambil sih, lu bisa. Iya, tergantung dia juga mau tinggal di sana atau balik ke sini juga. Iya, itu tapi tergantung. Benar. Kalau lu mau balik jangan menurut gua. Yes. Ya kayaknya kalau ada rencana pulang nggak usah ngapain. Iya. Iya benar. Mantap. Pulang sih emang. Mantap Pedro. Iya. Oke sih. Oke. Terbantu kok. Mantap, langsung digas ya. Kalau udah miliaran, dan Bro Kakak juga. Iya. Kalau udah kaya nanti jangan lupa nih dari cowok kita ya. Oke, siap. Oh nanti main ke kantor ya kalau ini. Oke. Siap. W Pedro. Ya, thank you banget kok, sorry ya. Betul. Oke, lanjut lagi. Halo, dengan siapa ini? Oh langsung cepat bro ini. Halo, selamat siang. Ya, siang. Thank you Bro Tim dan Bro Kakak kesempatannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Dika, usia saya 26. Oke. Saat ini saya bekerja di bagian kitchen di sebuah restoran di US. Oke. Pendapatan saya sekitar per bulan mungkin 3.600 USD. Untuk dana darurat sekarang sudah terkumpul 4-5 bulan, mungkin sekitar 7.000 USD. Dan dana investasi ada di sekitar 8.000 USD. Dana apa? Itu investasi. Oke. 8.000 ya? Oke, tadi ya 8.000 USD. Sama dana darurat saya simpan di saving account itu dapat 3,6% per tahun. Sorry apa? 3,6% setahun dan saving account dan darurat. 3,60% aku ya. Oke, pertanyaan saya gimana sih strategi maksimal buat penyimpanan dana darurat saya sama dana investasi tadi menurut Bro Tim dan Bro Kakak? Thank you. Oke, jelasin dulu komposisi investasinya dulu. Satu komposisi investasinya dulu, kedua pengeluarannya tadi berapa? Pengeluarannya belum dikasih tahu tadi. Pengeluarannya ada di 1.500 USD. Oke. Ada 2.000 ya sekitar bulan yang bisa di save. Iya, saving ratio-nya mungkin di 2.000 per bulan. Oke. Investasinya, komposisinya? Investasinya 8.000 semuanya di kripto sih. Kripto apa yang dibeli? 6.000 dolarnya di PEX.
Fax Gold sama Oke. ini masih dalam bentuk USD. USDC sorry. Oke, Oh. jadi kamu malah beli emas di kripto. Kenapa kamu nggak pakai GLD aja? Iya. Ini lucu juga nih ya. Belum ngerti sih Oh, kamu Oke. punya broker tapi? GLD gitu. Ada, Apa Robinhood? tapi masih belum ngerti gitu. eToro. eToro, oh ya boleh, eToro oke. boleh. eToro oke lah. Iya. Nah oke, jawabannya ini berarti ini kita nggak bisa masukin kripto lah. Ini Bener, ini investor gold. ini investor gold ini. Cuman apa? Lumayan ini unik nih, case-nya unik. Yes, unik. Oke, jadi kamu kira-kira bisa nabung 36 juta sebulan, bener kan? Iya. Dana darurat. Sekitar segitu. Ini kita pakai IDR ya, sorry ya, karena apa teman-teman di sini IDR, jadi gua harus konversi. Dana darurat 7.000 udah oke menurut gua. Setuju. Dengan pengeluaran dia ya. Cuma itu 2.000 ya. Udah cukup Berarti sekali. oke lah, udah Hemat. 3 bulan minimal kan. Iya udah lebih. Dana investasinya ini bukan kripto, ini di gold sebenarnya. Yes. 131 juta ya. Dana darurat 3,6% savings. Dana darurat kita udah nggak mau touch, oke? Kita mau bahas investasi kamu yang 131 juta ini dengan yang bisa ditopap 36 juta. Ya. setuju. Jawabannya kalau kamu ya, kamu kan simple nih, suka gold juga. Jawabannya kamu agak mirip sama Pedro sih sebenarnya. Benar. 80% di Vanguard ya, S&P 500 Index. Jadi langsung kamu ambil 131 langsung keluar nih. 80% kamu taruh di Vanguard. Dia mungkin nggak ada isengnya kali, Bro. Ya. Ini GLD 20 lah kalau dia. Oke. Kamu 80% di Vanguard S&P 500 Index Fund. 20% kamu taruh di GLD Spider Gold ETF. Oke. Dari 36 juta, jadi gini, 131-nya kamu likuidasi semua, dibagi ke seperti ini. Yes. 36-nya setiap bulannya DCA tabung ditaruh seperti ini. Iya. Kamu akan lihat pertumbuhan portofolio yang luar biasa dalam setahun. Dan mungkin ya ini untuk Oh iya. komposisi portofolionya Dika, dan mungkin mending beli GLD ya daripada Iya. Pax Gold. Beli GLD. Karena ya kita tahu ya semua yang di tokenize itu kan balik lagi Gini, backing- selalu punya risiko. Kamu berani- technical risk yang gede. Dan backingannya kamu mendingan sama perusahaan kayak Spider, sebesar Spider itu kan kayak BlackRock, kayak Vanguard ya. Apa kamu perusahaan kripto yang baru itu kan? Yes. Mending nggak usah kripto sekalian berarti kan? Karena Iya. kan ya ngapain kamu beli kayak tokenized gold di blockchain yang baru? Betul. Ya kan? Mending beli ETF gold sekalian. Ngapain? Betul. Kamu beli ETF. Atau kamu cewek kan, mending beli juga emas perhiasan kan? Iya, betul. Jadi Sebelumnya sih poin, bro. Cuman langsung cash out gara-gara kemarin perang gitu. Oh, oke. Kira-kira gitu sih, 131 juta langsung dibagi. Yes. Kamu kayaknya gold lover. Karena kamu ternyata pakai tokenize Bener. gold dan cukup simpel sih ya. Iya. Udah bagus. Bener. Gold lover nggak apa-apa asal jangan gold digger. Gold lover gak apa-apa. Oke, Oke Dika, good luck. good luck Dika. Oke, thank Semangat. you. Oke, thank you. Thank you. Oke, next caller. Berapa lagi? Oke, next caller. Halo, tes. Halo. Oh nice. Alvin. Ya, Sorry. selamat siang sama Bang Timothy Ronald dan juga Prof Kalimasada. Yes. Siap. Ya Bang, sebelumnya gue terima kasih banget atas kesempatannya. Special thanks juga sama Bang Timothy Ronald karena dari video-videonya gue udah nonton, dan yang satu hal yang gue camkan banget ke dalam hati dan jiwa saya itu adalah fokus dan juga reiterasi Bang. Mantap. Makasih banyak Bang, itu udah lumayan mengubah dan masuk ke andil kehidupan gue lumayan Ya. besar Bang. Langsung aja, mungkin kondisi keuangan saya Nama dulu siapa ya. ini? Oh, nama saya Danu Alif. Danu. Usia Umur? 24 tahun, tinggal di Bekasi Bang. Oke. Ya, langsung aja. Jadi saya ini usaha jual beli handphone online dari 2023 sampai sekarang. Oke. Pendapatan sendiri itu 100 juta dan pengeluaran full, semua pengeluaran itu 20 juta udah termasuk gaji karyawan, ngasih orang tua dan juga pengeluaran personal. Oke, nanti ini gua akan tambahin nih. Ya, Oke, lanjut dulu. lalu kemudian berarti gue bisa sisihin sekitar 80 juta. Nah, itu 30 juta Bersih itu ya dari usahanya. Di investasi 20 juta di Bitcoin, 10 juta di saham. Sahamnya ada BCA dan juga BBRI, Apa? itu setengah-setengah. 80% 80 juta investasi di Enggak Bang, yang dapat disisihkan dari pendapatan Oke. bulanan. 40 juta. Ya. Nah, 30 jutanya itu buat investasi per bulan. 20 Oh, yang juta bulan di enggak. Kamu jangan gitu. Kamu kasih Ya. tahu itu kan buat sorry.
Savingmu berapa Saving sekarang? kamu berapa sekarang? Saving 80 juta bang. Udah di luar Kamu dari punya udah. pendapatan 100 juta terus tabungan kamu 80 juta? Jadi 80 juta, 30-nya itu buat invest, 50-nya itu buat muter modal lagi bang. Oke, nanti ini Ya ini salah nanti gua pencatatan. Iya. Oke. Iya bang. Oke lanjut ya. Iya. Nah, jadi 30 jutanya itu 20 jutanya di Bitcoin, 10 jutanya itu di saham BCA dan BBRI itu tiap bulan bang rutin. Oke. Nah, lanjutnya itu kalau total net worth sendiri sekarang itu udah 1,4 miliar. Oke. Di antaranya itu ada di obligasi senilai 96 juta. Lalu saham totalnya 135 juta itu setengah-setengah di BCA dan BBRI. Oke. Lalu kemudian di Bitcoin itu ada 200 juta. Kemudian dana darurat itu nggak pernah kurang dari 150 juta. Aku megang cash di rekening bang. Oke. Nah lalu sisanya itu ada 805 juta itu buat muter modal usaha handphonenya ini bang. Oke. Nah iya. Pertanyaannya apa? Kemudian Berapa ratus juta untuk muter handphone? 805 juta. Oke, nanti ini gue benerin nih. 850 prof. Siap. Oke. Iya. Nah, kemudian tanggungan dan hutang itu kosong, nol, dan juga aset keras juga nol. Sekarang saya hidupnya di kontrakan, sebulannya itu mungkin kontrakan cuma 700.000 kayak gitu. Jadi dan juga ada rencana nikah itu kurang lebih 1,5 tahun lagi. Alfian, kopi. Nikahnya itu biayanya mungkin sama mahar sama resepsi itu 150 juta. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih, Bang. Oke, gas. Ya. Oke, Bang. Pertanyaan yang pertama, nah ini kan kalau saya kan punya rencana itu compounding sampai 15 sampai 25 tahun yang akan datang ya. Nah, kalau sekarang ini rencana saya itu kurang lebih per bulannya itu saya mau compounding minimal 30 juta dari pendapatan, 50%-nya di Bitcoin dan sisanya itu 25% di BCA dan juga BBRI. Nah, kalau melihat kondisi makro yang sekarang, apakah sebaiknya ini direalokasikan dan atur strategi ulang atau saya tetap berpegang teguh kepada hal tersebut bang? Tapi sebenarnya saham BCA sama BBRI itu karena saya nggak punya pilihan sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya udah cari-cari mau S&P aja bang naruhnya 50% jadi BTC 50% S&P 50% tapi saya nggak punya akses bang. Saya udah daftar di international broker tapi emang nggak bisa sih keterbatasan. Interaktif. Sorry bang, grogi bang. Iya. IBKR kagak bisa bang. Itu ada aksesnya gak sih bang kalau orang Indo kayak saya gitu yang nggak pernah? Kayaknya Indo jurisdiksinya enggak, karena setahu gua itu nggak diregulasi sama Indonesia. Kalau yang diregulasi sama Indonesia itu banyak kan contract for difference, jadi CFD. Lu kalau lihat banyak yang ada aplikasi-aplikasi di Indonesia yang bisa beli saham US tuh kebanyakan bukan beli saham beneran, itu CFD. Gitu. Nah, gua nggak saranin tuh beli begituan. Itu nanti lagi nanti lah. Itu kalau tadi tuh kita kasih saran karena mereka di luar negeri ya bro ya. Yes. Jadi balik kita kasih saran berdasarkan keadaan geografisnya ya. Nggak masalah, oke? Dan nggak salah. BCA BRI nggak salah. Oke, gua mulai dulu dari pencatatan pribadi lu. Itu hancur. Maksudnya hancur itu gini. Bener. Lu secara finansial tuh ahead dari semua orang, tapi lu melakukan kesalahan yang sama saat gua 16 tahun jualan pomen. Ya. Jadi lu akan merasa lu lebih kaya dibanding lu sebenarnya. Lu gabungin antara working capital, inventor, cash, neraca inventory, aset lancar di bisnis lu masukin aset lancar pribadi. Step 1. Itu berantakan tuh ya. Step 1, lu belajar akuntansi. Kita bikinin course-nya. Karena Danu kamu harus tahu di akuntansi itu ada satu prinsip yang utama bro, namanya prinsip business entity tuh. Dimana kamu harus memisahkan antara pengeluaran dan juga pendapatan pribadi dan pengeluaran pendapatan perusahaan. Danu ini persis jangan kayak gua. dicampur. Kamu tau gak Danu, ntar kamu kepleset dari mana? Karena ini lu persis di posisi gua. Ngerasa dapat duit banyak, tapi nggak ada yang masuk kantong. Iya, nanti kamu gitu, gini. Waktu itu gua bahkan kayak kira itu uang gua bersih tuh. Gua kira tuh net free cash flow. Nah ini salah nih. Kamu pasti nggak bisa bedain kan antara net profit sama free cash flow itu apa? Ini udah berabe nih nanti. Karena kamu kalau kamu bilang kayak gitu, kamu masih ada 800 juta yang harus kamu muter. Bahkan tadi kamu kasih bilang pendapatan kamu 100 juta, pengeluaran kamu 20 juta sama handphonenya, tapi ada 50 juta muter lagi, itu kamu udah berantakan. Bro kakak bilang bentar, pertama tuh bisnis entity, pisahin dulu. Step 1 bukan belajar investasi, kamu belajar akuntansi. Yes. Iya. Ini bang sebenarnya beberapa bulan yang lalu, kayak mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan udah mulai misahin tuh. Jadi ada rekening perusahaan sendiri, maksudnya pisahin lah rekening perusahaan sendiri. Bukan rekeningnya, kamu nggak paham accounting.
Ini gue kayak ngomong, lu ingetin gue ke gue yang dulu 16 tahun. Iya bang. Jadi lu harus fokus belajar accounting karena accounting itu adalah bahasa dari bisnis. Free cash flow, net free cash flow dari sebuah bisnis itu bersih. Itu yang bisa lu tarik keluar. Ya. Setelah capital expenditure atau operational expenditure. Jangan tapi bang lu Danu. Jangan tapi bang kamu Danu ya. Oke. Jadi gini Danu. Ini kamu nggak salah. Kamu cuma nggak ngerti. Jadi ini nggak salah. Step satu kamu pisahin antara bisnis dan personal. Benar-benar pisah. Oke. Kamu bagikan ke personal itu dividen Danu atau gaji. Jadi kamu bikin bisnisnya kamu rapi nih. Oke, ada revenue-nya, ya kan, ada COGS-nya, semua lengkap. Ada net profit berapa, nanti ada net free cash flow-nya berapa. Oke, Danu? Siap, Bang. Nah, dari situ kamu baru decide antara kamu mau gaji kamu. Kalau gaji itu keluar di expense tuh nanti. Kamu mendingan gaji diri kamu dulu kalau saran gua, Bro. Yes. Karena nanti kamu kalau bagi dividen tuh kamu salah ngitung. Terus kayak gua, ntar waktu gua udah mabok-mabok di klub malam sama beli sepatu. Ya masuknya expense jualan pomade. Terus kok inventornya makin dikit ya benar. Iya. Kecampur gua waktu itu dulu. Oke? Ntar handphone kamu berantakan jadinya. Ini kamu nggak salah, kamu tuh mungkin pengusaha yang pedagang lah, kamu belum pengusaha, kamu masih pedagang. Bener bang, pedagang bang. Pedagang yang hebat gitu. Cuman jangan sampai ketidaktahuan kamu, kan ini kan skill kan, usaha tuh adalah skill. Jadi kamu step 1, kamu belajar akuntansi dulu. Nanti bro kakak bikinin lah kursus akuntansi. Yes. Kamu belajar, ya. Siap bang. Kamu belajar akuntansi dulu, kamu pisahin antara bisnis kamu dan personal. Kamu udah ada entitas usahanya? Sorry bang, gimana? Udah ada entitas usahanya? Nah itu dia bang, niatnya sih di tahun ini bang gue mau buat PT dulu buat nanti tahun depan kalau misalkan ada keperluan buat PT kan bisa buka counter offline gitu sih bang, soalnya kan baru online doang. Oke, problemnya dengan kamu nggak buka begitu adalah kamu bisa kena pendapatan lain-lain pajaknya. Pribadi ya? Pajak pribadi dan itu dibebankan ke pribadi. Jadi saran gue gini Danu, kamu decide dulu ini mau bisnis serius yang besar atau enggak. Kalau ini bisnis yang kamu masih setengah-setengah, bisnis biasa 24 tahun masih setengah-setengah. Niatnya sih kalau sekarang ini niatnya buat selamanya sih bang bisnis. Oke. Kalau mau udah serius ya udah lu bikin PT, lu gaji orang aja dulu freelance. Kalau lu nggak ngerti accounting suruh orang lain bikin buku lu. Tapi bikin dulu bukunya. Kamu tadi kenapa mau buka toko offline itu? Online-nya kan udah jalan. Kira-kira betul bang. Ancaman dan juga potensi ini yang gimana ke depan? Kenapa kamu malah mau offline tadi? Iya bang, soalnya ini kan salah satu desentralisasi dari penjualan juga bang pertama. Oke. Kedua, desentralisasi dari penjualan bang, supaya nggak. Dia mau diversifikasi. Diversifikasi maksudnya. Iya. Nah terus juga kemarin kan Tokopedia kan abis kena tuh bang, dibeli Cina tuh dari TikTok Shop. Nah itu kena ke gue juga sih bang, lumayan ada efeknya. Makanya kan gue bikin website e-commerce gitu, jadi bisa transaksi lewat website gue juga. Kayak gitu. Nah dari situ gue ngeliat sih bang, kayaknya emang harus offline sih buat desentralisasi sih. Ya gini, business decision lu gue gak otak-atik dulu. Lu lebih ngerti lah, lu jualan handphone, gue gak jualan handphone. Tapi yang gue pengen tekanin adalah satu, lu bikin PT dulu. Nah PT itu lu structure yang rapi, lu gaji diri lu, misalnya lu gaji 50 juta let's say. Yes. Iya bang. Nah itu bisa gak tuh lu gaji 50 juta situ? Jangan-jangan tadi angka lu berabe itu. Yang gue lihat ini pasti angka lu berabe, lu pasti salah, lu pasti nggak ngerti. Lu pasti membesarkan net profit yang sebenarnya tidak segitu. Bukan karena lu salah, tapi lu nggak ngerti. Gitu. Jadi lu rapin dulu, lu gaji deh, lu punya diri keluar. Jadi lu bikin PT nih, lu ke notaris, bikin PT. Habis itu lu rapiin dulu. Nah ketika lu udah rapin, sebenarnya si Danu ini suka eksplorasi di investasinya. Jadi bahkan gue sama Bro Kakak kayaknya nggak kasih saran di investasi ya. Lu udah oke lah tadi investasi lu. Tapi pencatatan pribadi lu sama bisnis lu ini nggak jelas. Lu udah lebih paham tentang investasi. Lu udah tahu kayak oke beli ini, beli itu. Itu nggak masalah. Itu tetap lanjutin aja. Tapi jangan sampai berantakan antara pribadi sama bisnis. Jadi step 1 sebelum investasi, kan ini banyak yang lu kerjain. Jadi lu nggak usah mikir investasinya bahkan, buang aja pikiran itu. Siap bang. Ya, lu benerin dulu, bikin PT-nya atau bikin CV. Structuring dulu ya. Lu structuring dulu yang rapi. Kalau lu bikin formatnya CV, omset lu kan kayaknya setahun lu belum dapat duit sampai 4,8 M harusnya ya. Belum PKP kan dia? Belum bang, belum. Nah kalau kayak gitu, saran gua nih ya. Sebagai investor dan pengusaha yang banyak bisnis di tanah air, lu bikin CV dulu. Lu bikin CV dulu pakai pribadi lu. Kenapa? Karena di saat lu non PKP. Bang, revisi bang. Kalau per bulan itu, kalau omset kotor itu
kan gue pencatatan baru ini aja sih, kan pencatatan ala-ala aja di Excel. Kalau misalkan per bulan itu omset kotor sekitar 800 sampai 1,2. Nah, gue net profitnya itu sekitar 10 sampai 15% margin. Oh, kamu putarannya lebih besar juga, nggak apa-apa. Kamu bisa bikin CV split, itu salah satu opsi, tapi ya kamu bisa PT juga gitu. Banyak juga putarannya. Kamu kalau putaran begitu kena pribadi kena kamu nanti. Bener. Cash flow-nya lumayan. Itu kamu berarti rekening pribadi semuanya nih transaksinya? Iya Prof, rekening pribadi punya. Kobo ini dah dulu. Iya, makanya. Enggak apa-apa, gue juga dulu kayak gitu. Semua orang nggak tahu. Itu bukan karena lo mau begitu, karena lo nggak tahu. Jadi jawaban lo bikin badan usaha dulu, pilih antara PT atau CV. Tapi kalau CV di bawah 4,8 M lo bisa tarik pre-fund 0,5%. Yang banyak laku HP tipe apa Danu? Harga berapa? Ya. Kalau aku sih semuanya handphone second Prof. Jadi aku jualnya handphone second tapi khusus seri Samsung flagship. Jadi yang Ultra, Z Fold kayak gitu-gitu sih sama iPhone kadang-kadang. Keren. Kamu rapiin pencatatan kamu bikin PT atau CV. Kamu gaji diri kamu. Jadi jangan dividen dulu karena kamu masih berantakan tuh. Ya. Kamu gaji diri kamu per bulan baru kamu investasi dari gaji itu dulu. That's it, that's all. Jangan digabung sama sekali sama rekening pribadi lu. Jangan Excel ala-ala, bikin buku yang benar. Oke bang, siap-siap. Kalau dari segi investasi udah nggak perlu strategi ulang ya bang. Cukup karena lu paling gede dapat dari handphone lu sebenarnya. Iya, setuju. Investasi lu begitu pasti grow terus ya bro ya. Kenapa kamu nggak coba gimana misalkan dari duit ya, kan PT-nya distrukturin, gaji kamu 50 juta, setiap bulan kan kamu pasti dapat laba bersih dari PT-nya. Iya. Kenapa kamu nggak ekspansi usahamu daripada investasi di capital market atau di Bitcoin? Itu pertanyaan yang paling bagus. Kalau misalkan kamu bisa lebih banyak lah akunnya gitu, jadi 10 akun, siapa tahu omsetmu bisa double. Iya, itu dulu yang kamu kerjain sebenarnya, bro kakak benar. Makanya kita nggak mau kasih saran investasi. Iya, siap Prof. Ya, jadi bang, bisnis kamu ini gini, misalnya gue punya salah satu teman, gue sebut aja deh namanya deh, nggak apa-apa. Dia soalnya juga lagi bikin konten. Gue punya teman namanya Arif, dia bikin baju besar, omsetnya besar. Salah satu yang paling besar lokal gue tahu. Dia itu baru investasi tuh belakangan. Ketika dia taruh uang di bisnisnya terus sudah muntah, dia baru investasi. Ngerti nggak? Oke bang. Kalau lu seorang pengusaha, lu investasi itu ketika lu lempar uang ke bisnis lu udah nggak bisa grow. Karena bisnis tuh bisa grow 100-200%. Investasi itu 10-11%. Paham nggak? Siap, paham bang. Jadi ketika lu itu bisa tembak duitnya, bisa balik 100%, lu likuidasi semua investasi lu hajar ke bisnis. Bener. Karena investasi terbaik di bisnis yang sehat, yaitu adalah ke bisnisnya sendiri. Apalagi kan kamu juga main inventory juga di sini. Betul. Ngapain ke BRI, ke BCA? Gue kasih contoh deh, partner gue deh, langsung aja partner gue. Misalnya Ivan gitu, Holy Wings. Ketika dia bisa lempar duitnya ke Holy Wings semalam muter di situ, dia harus lempar ke situ. Pasti. Dia ngapain dia investasi di luar? Mendingan dia investasi itu buka outlet dong. Karena ROI-nya pasti jauh lebih tinggi kalau bisnismu sehat. Betul. Dan kalau kamu confident sama bisnismu, kamu confident nggak ini sama bisnismu? Seberapa persen dari 1 sampai 100% seberapa? Yakin? Wah, kalau industrinya mah 1000% insya Allah sih Prof. Iya, ngapain kamu invest di BRI BCA kalau gitu? Beli lebih banyak HP aja. Lu beli lebih banyak HP, bener. Lu nge-stok lebih banyak, lu jual lebih banyak, lu putar lagi. Jual akunnya lebih banyak, cari orang buat nge-live-in jualan. Iya benar. Itu malah ROI-nya lebih tinggi, bisa double. Setahun belum tentu saham bank double. Betul. Iya Prof, tapi masalahnya skill saya sih mungkin 70%. Jangan tapi bang. Jangan tapi bang. Itu sarannya bener loh, bener. Kamu kalau bisa gini, pokoknya gini. Lu seorang pebisnis nih, kapan lu investasi? Boleh kalau udah dari gaji mah silakan tuh, kita nggak mikir. Tapi kan kecil. Gaji lu kan 5 juta kecil gitu. Yang gede itu miliaran bisnis lu. Kalau lu lempar ke bisnis sudah muntah, baru investasi. Setuju. Paham nggak? Itu kalau konsepnya. Udah bisnisnya nggak bisa di scale up dengan baru investasi. Kalau kamu udah nggak ada nih bisnisnya, oke, udah mentok nih segmennya, udah orangnya itu aja, udah nggak bisa di scale up, ya udah aku lihat aset lain yang ROI-nya jauh lebih tinggi. Kalau enggak, yang mending ke bisnisnya lagi dong. Benar. Karena orang tua saya pun juga ya ketika dulu dari usaha kue ya, cuman jual naik motor kemana-mana, udah punya duit beli oven, terus punya duit lebih banyak beli ovennya jadi 2. Nah, ya kan? Karena kamu harus paham juga ada yang namanya ini ya, fixed cost, variable cost. Ya, kalau kamu kan kebanyakan variabel nih, kan kamu mainnya di inventory dan sifatnya variabel, yaitu biasanya selaras loh dengan kamu punya profit dan juga pendapatan. Jadi ya kalau
kamu coba scale up-nya lebih gede ya, dengan biaya marketing itu variabel juga, inventory variabel juga dinaikin ya, media promosinya dinaikin, siapa tahu malah omset lu bisa triple juga. Iya, gua ya. jadi gua hajar dulu sih semua Danu. Bener. Fokus dulu. Fokus jual HP second. Iya, gua jadi gua likuidasi sih semua investasinya. Iya, makanya. Gua stok lagi handphone. Fokus HP second tuh. Stok HP-nya kan gini. Bener. Bisnis kan ada cara untuk grow ya Danu ya. Oke, kita ngomong lebih advance ya. Bisnis kan ada cara untuk grow. Grow itu dari mana aja? Yang pertama CAPEX, capital expenditure. Gue misalnya punya Holy Wings, gimana cara CAPEX? Gue bisa buka lebih banyak cabang lagi atau enggak? Itu pertama, dari net profitnya. CAPEX itu pertama. Kedua, itu R&D atau marketing. Lo R&D nggak ada lo jual handphone orang. Nah, marketingnya ada yang bisa lo dorong nggak untuk toko lo lebih laku? Daripada 50 juta untuk saham BCA, mending 50 juta untuk endorse orang kan, Danu? Nah, setuju tuh. Nah, itu contoh tuh. Jadi lu sebagai CEO, tugas dari seorang CEO adalah namanya capital allocation. Lu mengalokasi capital lu, ya kan? Yes. Nah, ketika lu udah selesai di situ, mentok situ, ketiga, ada nggak toko handphone yang lu bisa akuisisi, itu level udah besar nih. Lu pakai buat akuisisi kecil-kecil. Terakhir keempat baru dividen atau share buyback kalau TBK. Tapi lu tuh belum di level situ. Lu masih di level paling 12. Toko HP-nya apa namanya? Di Instagram apa namanya toko HP-nya? Ada website-nya baru jadi, di Instagram juga ada, Prof, ada Baxon Store, BAXON. Nah, tuh kita kasih tuh. BAXON. Kita bantu dulu tuh. BAX apa? BAXON Store. ON Store. Iya. Oke, ini Samsung adik ini ya. Nah, ini nih. Waduh, kasih banyak Prof. Ya kan 2.000 follower. Kenapa kamu nggak grow up ke 20.000 follower itu gitu bener. kan? Kamu pasti udah punya ngapain beli BRI? Kamu pasti udah punya basis customer kan yang udah repeat sama kamu kan? Iya, yang kamu udah build lama. Pasti jualan udah lumayan lama nih. Jadi kamu bikin, gedein, endorse. Ya, Baxon Store. Jadi ini teman-teman yang mau cari HP Samsung second nih boleh nih ke Baxon Store ya buat bantu Danu ya. Makanya kenapa kamu nggak 20.000 followernya, terus tambah lebih banyak lagi HP-nya? Ini kamu jual iPhone juga, ayo. Katanya cuma Android, katanya cuma Samsung. Prof, iPhone jarang. Oh, ini nih. Ada 1-2 lah, Prof, 1-2-3 lah. Ya, yang mau beli di Danu nih bisa nih. Betul ya. Fokus ke bisnisnya dulu sih. Semoga terbantu ya Danu ya. Siap. Oh bang, sorry bang, cepet aja bang, boleh gak bang? Jangan tapi bang terus woy. Aduh, iya, udah mau next nih woy. Cepet banget bang, pertanyaan cepet banget bang. Ini kan gue kan ada rencana mau beli rumah cash bang di daerah Bekasi. Nah, harga itu 800 sampai 1. Udah ngontrak dulu Danu. Puter lu, beneran accountingnya ngontrak lu udah. Ngontrak, jangan banyak gaya Danu ya. Iya. Oke. Oke, ini siap, gini bang. lu jangan beli rumah, jangan investasi kalau Baxon Store belum 20.000 followernya. Udah. Iya, ngontrak dulu. KPI lu Danu sekarang 20.000 dulu followersnya ini. Baru lu mikir beli rumah, baru lu mikir BRI. Udah, jangan tapi-tapi ya. Jangan tapi-tapi bank lu. Next, udah next. Next. Kita kena tapi bank baru pertama kali. W tapi Danu. W Danu. Halo. Iya, Bang, salam kenal ya. Tapi Bang lagi nih. Oke, siapa namanya? Nama saya Adenanta. Saya berusia 21 tahun. Profesi atau pekerjaan saya sekarang jadi pembalap motor. Nice. Joki nih. Ngeri nih, pembalap beneran atau di jalanan lo? Beneran? Iya, bener. Oh, gua kira selalu ini di depan Navapak BS gitu malam-malam. Jamet kalau itu ya. Itu liar itu. Oke, pembalap beneran ya? Wah. Nice. Oke. Brum. Ya, untuk sekarang itu pendapatan saya itu kan dari kontrak itu per tahun. Oke. Per tahun itu kontrak saya itu sekarang di 200 juta. Ini pembalap beneran bro. Nice. Serius ini berarti ini. Oke, terus? Nah, di luar itu kalau pas saya juara gitu kan ada dapat bonus dari event dan juga bonus juga dari tim. Oke, nice. Nah, ya. Bonus berapa setahun? Pengen gimana? Udah 200 juta udah sama bonusnya ya? Oh, belum. Oke, kalau sama bonusnya? Kontrak bersih aja. Oke, nice. Kalau bonus? Kalau bonus itu sekitar 1.500 USD itu per race-nya. Setahun bisa berapa tuh? Total? Average rata-rata? Rata-rata itu bisa ya kurang lebih. Mungkin kalau saya ini sejauh ini sih bersih itu di sekitar 450 juta
Bisa setahun ya? Semuanya udah sama bonus ya? Oke. Oke, nice. Ngeri. Umur 21 tahun? Nah, 21 tahun ya. Oke. Nah, sekarang pengen minta saran buat alokasi dananya itu baiknya gimana ya buat biar nge-keep ataupun biar growing itu aset atau duit yang saya punya sekarang ini. Oke, ini saran kamu akan agak sedikit berbeda dibanding yang lain karena kamu pembalap. Pembalap itu punya resiko. Yes, asuransi udah punya belum ini? Asuransi udah punya? Kalau asuransi ada ditanggung sama tim. Iya, pasti bisa ditanggung sama tim, Bro. Asuransi jiwa? Nggak ada. Nah, itu bisa dikonsiderasi karena kamu pembalap. Kamu punya profesi yang berbeda dari orang lain. Tapi di luar dari asuransi jiwa, kamu punya dana darurat berapa sekarang? Dana darurat sekarang yang ada sekarang tuh udah 25 juta. Iya. Oke. Gini, ada Nanta ya. Jadi kalau misalnya kecil banget dana darurat. Dana darurat kamu terlalu kecil. Saran kita ke kamu ini agak sedikit berbeda karena profesi pembalap, ini pemain kamu basket. benar, kamu dapat 450 setahun ini baru berapa lama ini? Baru tahun pertama ini? Oh, enggak. Ini saya tahun ketiga berarti. Kalau dulu kan kemana aja? Kamu setahun 400-an juta penghasilanmu udah 3 tahun kok dana darurat cuma 25 juta. Duitmu kemana ini? Ya kebetulan baru 2 tahun terakhir ini prestasi jadi banyak dapat bonus juga sih. Kalau dulunya kontrak belum sebesar sekarang kok. Dulu kontrak itu baru di bawah 100. Dan itu pun kalau nggak juara kan juga nggak dapat bonus. Oke. Gini. Selalu habis itu uang tuh. Gini, kamu pembalap itu profesinya agak mirip sama misalnya pemain basket dan lain-lain. Ketika kamu sekali cedera, kamu nggak bisa dapat duit lagi. Pasti. Jadi kamu itu nggak boleh agresif sama sekali di investasi kamu. Kamu harus jadi hyper defensif. Jawabannya 100% pendapatan kamu itu harusnya di RDPU. Cari yang paling aman atau obligasi. Kamu nggak boleh sentuh saham, kamu nggak boleh sentuh kripto. Yes. Karena kamu nggak tahu kapan hal buruk akan terjadi. Jadi kamu harus bikin kayak cash yang bertumpuk-tumpuk. Jawabannya 100% semuanya di RDPU. Kita bikinin, Bro. Kita artinya, Oh ya. Oh ini kamu ini ya, Adenanta 21 ini ya? Instagramnya. Iya benar. Asia Road Racing Championship Rider. Nah, ini pembalap beneran lu ya. Lu jangan bilang pembalap palsu, ini pembalap beneran. Ini komennya kurang ajar nih. Makanya. Beneran ini. Ini pembalap legit ini ya. Coba di-share screen ke teman-teman. Oke. Memang pembalap ya kan? Kamu jawabannya 100% di ini. Adenanta. Kamu 100% kamu taruh di aman RDPU dan mentok obligasi. Kita bikin 2 bagi 50-50. 50% kamu taruh di reksadana pasar uang, 50% kamu taruh di RD obligasi. That's it. Kamu jangan nyerang sama sekali. Terus kamu kalau bisa sehemat mungkin di hidup kamu. Kamu jangan mikir pendapatan 450 kamu ini bakal bisa begini terus karena kamu nggak tahu antara ada yang lebih muda, lebih jago. Nah, lebih ganteng. Ya, bisa dapat duit. Nggak kelihatan kalau balap ganteng. Oke. Kamu harus bagi 50-50. Oke. Ini ya untuk Adenanta ya. Simple ya, Bro. Simple. Dan kamu consider ya asuransi jiwa. Apalagi nanti kalau kamu udah berkeluarga, kamu punya istri dan ya kita nggak tahu ya namanya hidup ya. Kamu consider banget itu asuransi jiwa ya, terutama yang kayak bisa ini ya, Bro, cover yang gede lah. Iya, betul. Preminya kalau ada apa-apa ya. In case. Kamu ambil asuransi jiwa juga. Kalau kesehatan pasti sudah ditanggung semua sama tim kamu. Kamu split 50-50 antara RDPU dan obligasi. Siap. Oke. Besarin ya dana daruratnya. Sampai ratusan juta kalau bisa sampai miliar. Bener. Plus jangan ini karena kan kehidupan pembalap ya kita ngomong sering ke hal-hal yang sifatnya hedonis ya. Jadi kamu jangan terjebak ya karena kamu masih muda, fokus ya untuk berprestasi dan fokus terus buat dana darurat, investasi yang bener, low risk karena hidup kamu udah high risk. Jadi investasinya harus low risk. Disesuaikan. Kalau orang hidupnya itu udah sangat high risk, investnya tuh harus low risk. Jangan kamu hidupnya high risk, investasinya juga high risk. Betul. Kamu akan kewalahan nanti menghadapi risiko ya. Udah bisa risiko kena apa-apa waktu balapan,
pulang terus habis itu lihat kriptonya turun 70%, kamu stres nanti ya. Jangan yang bisa turun. Jangan begitu ya. Jadi kamu udah harus fokus balapannya ya, jangan fokus BTC ngepam. BTC ngepam gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi harus sesuaikan ya, kamu harus main aman. Sukses. Keren. Sukses buat next race-nya. Siap. Terima kasih banyak. Good luck. Siap. Oke. Nah itu dia ya teman-teman ya, berbagai macam profil dari pembalap. Nah ini komennya emang dari kemarin-kemarin kurang ajar bro. Iya, ini orang asal ngomong ya, asal ngemeng lu. Diblokir aja asal ngemeng. Iya. Jadi banyak yang bilang hoax itu kenapa? Manusia itu biasanya iri hati bro. Bener. Ya. Jangan begitulah. Buat yang tanya tadi, kalau misalnya gini, bilang telepon settingan. Ada misalnya ada yang bilang tadi juga, misalnya gaji UMR gitu. Kenapa nggak ada gaji UMR? Ya kebetulan nggak ada gimana? Kebetulan nggak ada gimana? Terus kau bilang kalau gaji UMR gimana? Ya lu naikin pendapatan lu bos. Jangan nanya gue dulu. Yes. Gitu. Kalau nggak ngerti nonton ya nggak usah nonton. Itu banyak yang bilang bro tadi. Aduh kayak gini ngantuk tadi. Ya keluar. Bener. Keluar. Gini. Kita bikin ini nggak dibayar teman-teman. Ya gue nggak dibayar sama sekali bikin ini. Gue orang yang punya duit sangat cukup. Gue bisa pensiun di Swiss di Saint Moritz. Gue pilih sini pakai kru ini beneran nih di belakang banyak orang nyalain kamera begini. Cuman buat edukasi kalian gitu. Jadi kalau lu nggak ngerti dan lu nggak nonton ya ini bukan buat lu segmen yang gitu bro. Yes, setuju. Nggak peduli lu nggak ngerti apa itu Vanguard ya udah lu gembel di jalan aja gitu. Benar. Kita nggak pernah peduli ya. Mau 28.000 orang sini nonton nggak nonton kita nggak peduli ya. Kita nggak makan dari kalian dan kita we don't give a fuck gitu. Karena lu mau dengerin dapat manfaatnya nggak dengerin ya boleh apa bro ya. Kita nggak peduli sama angkanya, kita peduli sama ilmunya dan juga terapan ilmu yang kita kasihkan ke teman-teman. Mungkin kamu nggak relate dengan itu sekarang, tapi teman-teman ingat mungkin 2 tahun lagi kamu bakal relate. Betul. Mungkin belum sekarang, tapi nggak ada salahnya untuk kamu mulai belajar. Karena nggak ada salahnya orang tuh mulai belajar, nggak ada salahnya orang tuh mulai tahu. Karena itu hal yang buruk di negara ini. Bener. Negara ini tuh punya kebiasaan orang yang belajar itu dikatain. Bener. Jadi jangan jadi orang yang arogan ya. Biasanya orang yang arogan itu dia mau orang juga sama seperti mereka, sama menyedihkannya seperti mereka. Hidupnya. Mana yang OMR kok nggak dibahas ya? Kebetulan nggak ada, mau gimana? Adanya pembalap, adanya ini. Ya kita kasih saran berbeda-beda. Balik lagi. Karena setiap orang punya kondisi finansial tuh beda-beda, tapi kita bisa kasih baseline guide-nya. Balik lagi. Berarti kan kita tunjukin dengan ini banyak sekali yang kalian nggak tahu tentang investasi kan? Yes. So much you have to learn. Ada knowledge gap tuh. Iya. Ya kan, knowledge gap antara dunia yang kamu tahu dengan dunia yang sebenarnya. Terus kalau gue bilang tadi, lu coba cari pelajaran di luar. Lu belajar coba di kelasnya Harvard tuh $1.700 tentang ESG investing. Lu nggak ngerti. Benar. Ya. Lu nggak ngerti knowledge gap-nya tuh jauh banget langit dan bumi. Jadi jangan ngomong kayak oh dia ini begini. You don't understand shit. Yes. Gue buktiin lo di sini bahwa kayak kalian tuh nggak tahu apa. Banyak yang tadi bilang oh nggak ngerti bang nggak ngerti bang. Ya kita apa itu VDI? Banyak banget tadi yang kita ngomong bener. Ya dari orang yang harus dipaksa investasi orang tuanya. Ya, ada pembalap, ada orang jualan handphone. Itu kan kita nggak bisa loh dari 3 itu kita samain loh style investasinya kayak kamu, oke? Nggak bisa 3-3-nya itu suruh all in Bitcoin kayak kamu gitu misalkan. Dan nggak juga misalnya 3-3-nya itu kayak ya orang tuh punya keadaan yang berbeda-beda. Setuju. Itulah mengapa ini live show kan. Kita ngomongin tadi pembalap nggak bisa 100% Bitcoin portonya bro. Iya kan? Ngawur itu. Itu ngawur. Pembalap ya harus hidupnya udah high risk. Harus cari investasi yang low risk di hidupnya kan. Gimana? Kita itu waktu kita all in kasarnya. Gue 90% waktu itu di Bitcoin. Itu kondisi gue udah punya penthouse. Bener. Mobil gue tuh ya lebih gede dari Porto rata-rata manusia. Gak ada salahnya kita ngomong kita mulai rebalancing karena keadaan makro yang ada kan. Betul. Dengan size kita juga udah berbeda juga. Gua dari dulu juga apakah gua nggak punya yang lain? Gue punya. Bener. Orang banyak dulu tapi begitu kalau lu menjelaskan lu punya nggak saham gue tuh lebih besar dari semua influencer saham. Mau gue buka nih sekuritas gue. Damn. Gue lebih besar dari semua influencer saham digabungin jadi satu. Gue cuma nggak pernah ngomongin ke kalian aja gitu. Bener. Kita tuh punya kayak Ferry apa namanya influencer sama kan sukanya sensor bro. Gue sih nggak suka sensor gue buka aja sini. Telanjang ya. Telanjang gue. Satu sekuritas ya nih ya. Lu lihat tuh gainnya harian tuh minusnya 1,2 1,3. Nggak usah diinin. Lebih besar gue dibanding semua influencer saham digabungin lo atau porto ya. Angkanya sampai nggak bisa lu lihat. Yes. Jadi jangan ngomong kayak ini, ya itu kecil lah bagian portofolio. Kita kan banyak kan di US, gue besar sekali di Palantir. Iya.
kripto juga gue besar. Jadi dia nggak bisa ngomong kayak, oh ini begini kalau enggak, kita tuh investor. Ini lu lihat depannya Ronald Capital di depan. Iya makanya. Ini investor gitu loh, ya. Jangan tapi bang. Investor, jangan. Ya. Tapi bang. Kalau biasa kalau influencer saham yang gembel tuh biasa suka sensor coret. Gue ngapain coret sih? Kenapa mau depositnya nggak kelihatan? Gitu, disensor gitu. Iya disensor karena depositnya nggak kelihatan, gennya gede. Ya. Satu tuh. Ini kan yang ada aplikasi. Gue cuma suka yang ini ada aplikasi gitu. Yes. Jadi ya udah gitu. Itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di live show selanjutnya. Kalau ini nggak dihapus lah.